Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 811, Tulang Naga Purba, apa itu? Ye Yuan mengerti sedikit tentang masalah ras iblis, tapi pemahamannya jelas tidak selengkap umat manusia. Terutama ras naga, klan kebanggaan semacam ini, itu menyembunyikan banyak rahasia yang tidak diketahui kebanyakan orang. Long Teng tidak berbicara dan hanya berkata dengan dingin, "Ikuti aku." Dua orang dan satu naga banjir terjun ke dasar kolam. Di atas platform batu di dasar kolam, ditempatkan tulang yang berkilauan dan tembus cahaya. Itu seharusnya tulang naga purba dari ras naga Long Teng. Melihat bongkahan tulang naga purba ini, Ye Yuan juga sedikit terkejut di dalam hati. Tekanan ras naga yang berasal dari tulang naga sangat kuat. Itu sebenarnya bahkan beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan tekanannya sendiri. Dan air kolam di sekitar tulang naga benar-benar berwarna hitam pekat. Di kolam ini, airnya memiliki efek membersihkan sumsum, itu semua karena tulang naga purba ini, hanya sedikit energi yang meluap dari tulang naga. Itu saja sudah membuat semua air di kolam ini berubah menjadi harta karun. Ular kecil ini dapat terus naik peringkat karena dia juga berkultivasi di dekatnya, dan akan berubah dari naga banjir menjadi naga sejati, kata Long Teng. Baru saat itulah Ye Yuan menyadari, ternyata sumber Desolate Ancient Drip Essence Pool ini sebenarnya adalah tulang naga. Air kolam ini kemungkinan besar mendekati kedalaman 100.000 kaki. Tulang naga yang sangat kecil mampu mengubah semua air di kolam menjadi harta alam surga dan bumi. Energi besar yang terkandung dalam tulang naga itu sendiri bisa dirasakan langsung. Pantas saja Long Teng berkata bahwa dia menemukan harta karun, ternyata dia sudah lama tahu. Senior, dalam kondisimu saat ini, mungkin sangat sulit untuk menghadapi Black Queen kan? Kenapa dia sangat ketakutan saat melihatmu? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Long Teng sepertinya sudah lama berharap Ye Yuan memiliki pertanyaan ini dan berkata sambil tersenyum, ketegasan peringkat ras iblis jauh melebihi imajinasimu. Kekuatan tidak mewakili segalanya. Agar ular kecil ini bisa berurusan denganku, dia harus 100 kali lebih kuat baru bisa dikatakan sebanding. Mata Ye Yuan terbelalak saat dia berkata, 100 kali. Kekuatan Black Queen ini sudah berada di lingkaran besar alam tanpa fase, 100 kali lebih kuat lagi, bagaimana caranya? Meskipun ular kecil ini berhasil berevolusi dan garis keturunan naga sejatinya sedikit menebal juga, tetapi bahkan jika dia benar-benar berubah dari naga banjir menjadi naga, itu hanyalah kelas terendah di antara ras naga. Klan asli naga sejati juga memiliki tingkatan strata yang kaku, kecuali jika dia memiliki kesempatan keberuntungan yang menantang surga dan dapat menerobos ke alam dewa. Jika tidak, dia selamanya hanya dapat mendengarkan perintah ras naga kelas atas, kata Long Teng. Ras iblis selalu menjadi garis keturunan sebagai yang tertinggi. Poin ini tidak sulit untuk dipahami. Tapi Ye Yuan tidak berpikir bahwa sama seperti klan naga sejati, perbedaan peringkat sebenarnya sangat besar. Ye Yuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Black Queen sepertinya memanggilmu sesuatu sebelumnya, tahta. Long Teng menganggukkan kepalanya dan berkata, dalam ras naga, yang memiliki garis keturunan paling murni dieluk-elukan sebagai bangsawan, tapi di era yang sama, naga yang memiliki garis keturunan kerajaan sangatlah sedikit. Dapat dikatakan bahwa Royals adalah keturunan naga sejati yang asli, di era Dao Ilahi. Selama Royals atau tahta tidak binasa, mereka semua pada akhirnya akan dapat mencapai alam dewa. Ye Yuan menarik napas dingin. Dia tidak menyangka bahwa ras naga masih memiliki eksistensi yang begitu hebat. Kesempatan tertentu untuk memasuki alam dewa, berapa banyak pemeliharaan yang dibutuhkan dari surga. Jadi, dengan kata lain, senior, kamu seorang royal. Long Teng berkata dengan bangga, kursi ini dikenal sebagai jenius nomor 1 ras naga saat itu. Saya secara alami seorang royal. Lalu esensi darah yang kamu berikan padaku. Itu adalah esensi darah royal juga, namun, fondasi tubuh fisikmu ini terlalu buruk. Setetes esensi darah itu tidak cukup untuk membuatmu berevolusi menjadi royal. Garis keturunan naga asli kerajaan jauh lebih murni dari yang Anda bayangkan, kata Long Teng. Wajah Ye Yuan menunjukkan ekspresi kecewa. Mengenai garis keturunan semacam ini yang dapat dengan tegas memasuki alam dewa, Ye Yuan masih sangat merindukannya. Bahkan jika sekarang tidak dapat mencapai alam dewa, kekuatan garis keturunan semacam ini tidak perlu dikatakan lagi. Yang dibutuhkan Ye Yuan sekarang adalah kekuatan. Melihat ekspresi kecewa di wajah Ye Yuan, Long Teng tersenyum dan berkata, kamu juga tidak perlu kecewa,
setetes esensi darah yang tidak berhasil tidak berarti tulang naga ini tidak akan berfungsi. Mata Ye Yuan berbinar, dan dia berkata, "Senior, apa latar belakang tulang naga ini? Jika saya tidak salah menebak, ini seharusnya tulang naga sejati dari era purba. Selain itu bahkan sisa-sisa tulang dari pembangkit tenaga alam dewa." Long Teng jelas juga tidak mengetahui asal-usul tulang naga ini, tapi ini tidak menghalangi dugaannya tentang tulang naga ini. Ye Yuan menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, "Era purba, bukankah itu berarti sudah 1.000.000 tahun sejak itu?" Sejarah alam ilahi tidak memiliki catatan yang dapat diverifikasi, tetapi menurut pembagian era, 1.000.000 tahun yang lalu dari hari ini adalah era purba, dan saat ini periode di mana Dao ilahi menyusut menjadi 0 dalam 1.000.000 tahun dikenal sebagai era kunomor. Long Teng berkata bahwa tulang naga ini adalah tulang naga sejati dari zaman purba, kemudian secara alami memiliki lebih dari 1.000.000 tahun sejarah. Benar-benar tidak ada cara untuk membayangkan bahwa sepotong tulang naga dapat bertahan selama jutaan tahun dan tidak membusuk. Seberapa hebatkah kekuatan pemilik tulang naga ini saat masih hidup? Heh, kamu bocah, tahu sedikit. Benar sekali, tulang naga ini memang benda dari 1.000.000 tahun yang lalu, tetapi karena era itu terlalu jauh ke belakang, aura Dao ilahi pada tulang naga ini sudah menghilang. Oleh karena itu, Anda juga dapat melupakan tentang mengorek rahasia Dao ilahi apapun darinya. Tetapi dengan potongan tulang naga purba ini, dapat diduga bahwa garis keturunan Anda memiliki peluang untuk berevolusi menjadi garis keturunan kerajaan. Long Teng memandang Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyuman, sepertinya menebak-nebak sesuatu. Hati Ye Yuan menjadi dingin. Orang tua ini cerdik dan licik seolah-olah dia menyadari sesuatu. Setiap tindakannya berada di bawah pengawasannya, dia mungkin sudah menebak beberapa hal sejak lama. Kecuali sepertinya Long Teng sepertinya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Namun, karena pihak lain tidak mengungkapkannya, Ye Yuan mungkin juga terus berpura-pura bodoh. Ye Yuan merenung dan berkata, "Tulang naga ini juga harus menjadi harta yang tak ternilai bagi senior, Elkan, mengapa senior memberikannya kepadaku?" Long Teng tertawa terbahak-bahak dan berkata, kumpulan tulang tua ini, telah lama kehilangan kualifikasi untuk mencari alam dewa. Menyempurnakan 10 potong tulang naga lagi seperti ini juga sia-sia, tapi tulang ini mungkin bisa menguntungkan untukmu." Mata Ye Yuan sedikit menyipit, sepertinya menebak niat Long Teng untuk melakukannya. Tanpa ragu, Long Teng ini sengaja merawatnya, tapi apa tujuan dia melakukannya, Ye Yuan tidak tahu. Sepertinya dalam situasi seperti ini sekarang, Ye Yuan juga tidak punya pilihan lain, bahkan jika itu untuk memuaskan dahaganya dengan racun, Ye Yuan harus meminumnya juga. Dari intel yang diperoleh dari Zhao Qian di sana, Ji Changlan mungkin sudah mencapai kekuatan 10 Raja Ilahi yang agun. Informasi ini mirip dengan gunung besar yang menghancurkan hati Ye Yuan. Yang dia butuhkan sekarang adalah kekuatan, daya pikat dari garis keturunan kerajaan naga untuk Ye Yuan sangat luar biasa. Kalau begitu terima kasih banyak, senior. Ye Yuan masih memiliki pertanyaan. Tato ilahi yang dibicarakan senior sebelumnya, ada apa ini? Apa hubungannya dengan alam dewa? Sekarang sampai pada ini, Ye Yuan sudah sangat yakin bahwa tato ilahi ini benar-benar hal-hal yang dimiliki oleh pembangkit tenaga dewa alam. Hanya saja bagaimana menggunakan benda ini, Ye Yuan masih bingung. Karena Long Teng bisa meneriakkan tato ilahi dengan pasti, dia mungkin masih memiliki pemahaman tentangnya. Tato dewa adalah rahasia ras naga. Kamu belum dari ras naga. Aku tidak bisa memberitahumu. Setelah kamu benar-benar menyempurnakan potongan tulang naga ini dan mencapai garis keturunan kerajaan, saya akan memberitahumu hal-hal tentang tato ilahi di lain waktu, kata Long Teng dengan acuh tak acuh. Bab 812, Ye Yuan selama ini berpikir bahwa tato ilahi yang diperoleh ayahnya ini unik, tapi dia tidak menyangka bahwa ras naga sebenarnya sudah mengetahui tato dewa ini sejak lama. Sepertinya tato ilahi ini juga merupakan rahasia tingkat tinggi di klan naga. Mendengar arti kata-kata Long Teng, terbukti bahwa hanya naga kerajaan sejati yang memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Karena Long Teng mengucapkan kata-kata seperti itu, tentu saja tidak tepat bagi Ye Yuan untuk bertanya lagi. Hal-hal mengenai alam dewa, terlepas dari siapapun dalam ras apapun, mereka semua akan sangat berhati-hati. Rahasia semacam ini pasti tidak akan diungkapkan untuk dibagikan kepada orang lain. Agar Long Teng bisa berjanji untuk memberitahunya jelas sudah membuat pengecualian. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia melonggarkan bibirnya untuknya, seorang manusia? Memurnikan tulang naga ini bukanlah pekerjaan satu hari, apalagi prosesnya sangat menyakitkan. Anda harus siap secara mental, kata Long Teng.
Sudut mulut Ye Yuan berkedut, dan dia bertanya, seberapa menyakitkan itu? Ye Yuan memiliki firasat buruk, saat memanaskan tubuh berdaging di air kolam sebelumnya, itu sudah sangat menyakitkan. Dan air kolam ini hanyalah sedikit energi yang bocor dari tulang naga. Oleh karena itu, penderitaan memurnikan tulang naga itu sendiri pasti akan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dibandingkan dengan penempaanmu di air kolam sebelumnya, itu pasti 100 kali lebih menyakitkan. Jika Anda tidak tahan, bahkan ada kemungkinan bunuh diri karena siksaan. Karena itu, sebelum memurnikan, kamu harus berpikir jernih, seperti yang dikatakan Long Teng. Dia menilai ekspresi Ye Yuan. Jantung Ye Yuan berdebar. Penderitaan semacam itu sebelumnya sudah membuat orang menginginkan kematian. Jika itu 100 kali lebih menyakitkan, lalu sensasi macam apa itu? Kulit kepala Ye Yuan kesemutan, dan tanpa disadari dia menjadi agak takut terhadap tulang naga purba ini. Melihat penampilan Ye Yuan, Long Teng berkata sambil tersenyum, "Apa, takut?" Ye Yuan berkata dengan senyum pahit, "Bukankah senior sedikit tidak dewasa menggunakan teknik menggoda semacam ini untuk menghadapiku? Pemurnian pasti harus dilakukan, tapi saya perlu sedikit menyesuaikan pola pikir saya." Ye Yuan sangat mendambakan kekuasaan, tidak mungkin melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Selanjutnya, Long Teng mengatakan bahwa setelah dia mencapai garis keturunan bangsawan, dia bahkan akan memberitahunya informasi tentang tato dewa. "Huhu, aku percaya padamu. Tulang naga purba ini sangat sulit didapat dan memang merupakan harta tertinggi ras naga. Menyempurnakan tulang naga sebenarnya hanya menggabungkan tulang naga ini ke dalam kerangkamu. Setelah pemurnian, kamu tidak hanya dapat mencapai garis keturunan bangsawan, tetapi bahkan dapat membuat kekuatan teknik bela diri ras nagamu berlipat ganda. Pada saat itu, tubuh fisikmu tidak akan bisa dihancurkan. Garis keturunan ular kecil ini tidak murni dan sama sekali tidak dapat menahan tekanan naga di tulang naga ini. Kalau tidak, bagaimana hal ini bisa menguntungkanmu?" Long Teng berkata sambil tersenyum. Mata Ye Yuan berbinar, dan dia tanpa sadar mulai menantikannya secara diam-diam. Mendapatkan tulang naga, Ye Yuan kembali ke permukaan air dan mulai bermeditasi. Setelah setengah hari, kondisi pikiran Ye Yuan memasuki kondisi sumur kering tanpa riak, dan dia mulai memurnikan tulang naga. Namun, hanya setelah penyempurnaan barulah Ye Yuan menyadari bahwa 100 kali lebih menyakitkan yang disebutkan Long Teng masih sedikit ringan, mengatakan bahwa itu 1000 kali sebenarnya tidak berlebihan. Rasa sakit yang menembus ke bagian terdalam dari hati benar-benar membuatnya lebih baik mati. Ye Yuan berguling di tanah karena rasa sakit dan bahkan menggunakan tinjunya untuk memukul tanah dengan keras. Pada akhirnya, dia benar-benar langsung menggunakan kepalanya sendiri dan membentur batu. Dengan satu ketukan, puing-puing beterbangan kemana-mana, berhamburan ke seluruh tanah. Ye Yuan bahkan berpikir bahwa Long Teng mengatakannya agak berlebihan sebelumnya. Sesakit apapun, mungkinkah sakit sampai dia bunuh diri? Tapi sekarang, dia benar-benar ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Tulang-tulang di seluruh tubuh Ye Yuan berderak dan berderit seolah-olah akan langsung pecah berkeping-keping. Ini benar-benar menyakitkan sampai ke sumsum. Penderitaan semacam ini, benar-benar tak terbayangkan oleh orang biasa. Melihat Ye Yuan seperti ini, Black Queen di sampingnya agak gelisah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Long Teng, "Tuan Tahta, bisakah Master melewatinya?" Ekspresi Long Teng juga turun sedikit saat dia berkata, "Jika itu orang lain, saya tidak akan menyarankan dia untuk memperbaiki tulang naga sama sekali. Tapi Ye Yuan, aku masih sangat percaya padanya. Adapun apakah dia bisa mencapai atau tidak, itu terserah dia. Penyempurnaan pertama dari tulang naga purba ini adalah yang paling menyakitkan. Itu tidak bisa dibayangkan. Menariknya, langit akan sangat luas dengan prospek yang cemerlang." Long Teng jelas tidak memiliki keyakinan mutlak saat mengatakan ini juga. Ye Yuan terbang menuju langit, tetapi dengan energi esensi terputus, dia langsung jatuh dari langit, meluncur turun dengan benturan keras. Dengan ini, Ye Yuan jauh lebih tenang. Seluruh tubuhnya meringkuk di tanah, bergetar. Ye Yuan mengatupkan giginya dengan erat, mengeluarkan suara gemertuk. Berkali-kali, dia pingsan karena kesakitan tetapi terbangun dan kesakitan lagi. Berulang-ulang seperti ini, kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur. Bagaimana mungkin Ye Yuan saat ini masih memiliki sisa kekuatan untuk menggunakan Heart Like Monolith atau apapun? Apa yang mendukungnya hanyalah sebuah keyakinan. Itu adalah keyakinan untuk balas dendam. Sekarang Black Queen mengakui Ye Yuan sebagai master. Dia sangat terpengaruh oleh kesedihannya seolah-olah dia mengalaminya sendiri. Dia ingin pergi dan mendukung Ye Yuan berkali-kali tetapi dihentikan oleh Long Teng.
Pergi untuk membantunya sekarang merugikan dia, ekspresi Long Teng muram, dan dia hanya dengan acuh tak acuh meninggalkan kalimat ini. Untuk Ye Yuan saat ini, setiap menit, setiap detik, tidak ada habisnya. Dalam sekejap, waktu 1 hari berlalu, tapi bagi Ye Yuan, rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Tubuhnya masih terus bergerak-gerak di tanah, persendian jari-jarinya diremas dengan suara retakan, membuat orang sangat kesakitan saat melihatnya. 2 hari, 3 hari, 5 hari, ketika mencapai hari kelima, Long Teng tiba-tiba menatap dengan mata terbelalak, tatapan menatap Ye Yuan mengungkapkan tatapan sedih. Ye Yuan masih meringkuk di tanah, tapi tangan kanannya terulur dengan gemetar, dan benar-benar perlahan menekan ke arah atas kepalanya. Master, jangan, Black Queen melolong dan akan menghentikan Ye Yuan melakukan bunuh diri. Namun, sebelum sosoknya bergerak, dia dihentikan dengan paksa oleh Long Teng. Ekspresi Long Teng gelap seperti air saat dia berkata, ini adalah rintangan tersulitnya, berusaha keras, dia akan menerima manfaat tanpa akhir, sekarang, itu akan tergantung pada seberapa kuat tekadnya. Long Teng menatap telapak tangan Ye Yuan, berteriak tanpa henti di kepalanya, Ye Yuan, kamu tidak boleh menyerah. Ya Tuhan, sekarang, waktu 1 bulan hampir habis, kata Chen Qin dengan ekspresi rumit. Waktu sebulan sudah habis, namun, lembah Crimson Afterglow masih belum memiliki aktivitas, Ye Yuan masih belum keluar. Ini menandakan bahwa Tu Yu akan menghabiskan sisa hidupnya untuk membuka Grand Array. Array besar ini memiliki 5 hari periode lemah setiap 300 tahun, membuka Grand Array saat ini adalah yang termudah. 5 hari periode lemah telah berlalu sekarang. Agar Tu Yu membuka paksa Grand Array, harga yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Dalam kondisinya saat ini, apakah dia bisa membuka Grand Array atau tidak, itu masih masalah lain. Tapi terlepas dari apakah itu bisa dibuka atau tidak, dia pasti akan mati. Namun, ekspresi Tu Yu tampak agak tenang. Dia berkata sambil tersenyum, sepertinya surga menghendaki demikian, bakat Ye Yuan cukup untuk mendukung masa depan tanah suci Crimson Afterglow-ku. Menggunakan umurku yang tidak banyak ini untuk ditukar dengan pengembaliannya yang aman itu sepadan. Ya Tuhan, air mata Chen Qin mengalir di wajahnya yang tua. Tu Yu menepuk pundaknya sambil tersenyum dan berkata, semua hal baik harus berakhir, setelah saya mati, Anda harus membantu Ye Yuan dengan baik, biarkan dia tumbuh secepat mungkin. Chen Qin menganggukkan kepalanya dengan air mata berlinang. Bab 813, Tu Yu saat ini sedang menunggu untuk mengucapkan mantra untuk membuka paksa arai besar ketika tiba-tiba, bumi berguncang, dan gunung-gunung bergerak. Ekspresi Tu Yu dan Chen Qin berubah drastis. Ini, apa yang terjadi? Arai besar yang dibuat oleh leluhur sebenarnya, benar-benar runtuh. Tu Yu kehabisan akal. Arai besar ini adalah penghalang untuk menyembunyikan lembah Crimson Afterglow. Justru dengan barisan besar itulah Crimson Afterglow Valley bisa berdiri tegak selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, arai besar ini benar-benar runtuh di depan mata mereka. Air danau, pegunungan hijau, rerumputan hijau, semua yang ada di depan mata mereka menjadi ilusi. Akhirnya, Crimson Afterglow Valley memulihkan penampilan aslinya. The Desolate Ancient Drip Essence Pool benar-benar terekspos ke dunia. Ini, apa yang harus dilakukan tentang ini? Chen Qin berkata dengan panik. Seorang pria berpakaian putih perlahan berjalan keluar dari lembah. Di belakangnya benar-benar mengikuti naga banjir berwarna hitam. Ketika Tu Yu melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Naga banjir hitam ini sebenarnya berada di lingkaran besar alam tanpa fase. Ini Ye Yuan. Chen Qin tiba-tiba berteriak. Ekspresi Tu Yu jatuh, dia secara alami tahu bahwa itu adalah Ye Yuan. Tapi mengapa naga banjir hitam mengikuti di belakang Ye Yuan? Situasinya tidak jelas, Tu Yu juga tidak berani melangkah maju untuk menyapa. Jika dia berada di masa jayanya, dia tentu saja tidak akan peduli dengan naga banjir hitam. Tapi dalam kondisinya saat ini, untuk benar-benar menghadapi naga banjir hitam, yang akan muncul sebagai pemenang, sangat sulit dikatakan. Ye Yuan perlahan berjalan mendekat dan menggenggam tangannya pada keduanya sambil tersenyum dan berkata, Tuan Suci, tetua pertama, lama tak jumpa, maaf sekali, aku sudah membuat kalian berdua khawatir. Tu Yu menganggukkan kepalanya dan menatap naga banjir hitam di belakang Ye Yuan dengan agak waspada. Ye Yuan mengerti dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua tidak perlu khawatir, Black Queen adalah budak baruku. Dia tidak akan merugikan tanah suci, hanya saja Desolate Ancient Drip Essence Pool, mungkin tidak akan bisa digunakan lagi di masa mendatang. Apa katamu? Chen Qin terkejut sekali lagi di dalam hatinya.
The Desolate Ancient Drip Essence Pool adalah tempat berdirinya tanah suci Crimson Afterglow. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa itu tidak dapat digunakan lagi. Ini tidak diragukan lagi mirip dengan ledakan tiba-tiba untuk tanah suci Crimson Afterglow. Tuyu menghela nafas dan berkata, Grand Array ini menggunakan energi di Desolate Ancient Drip Essence Pool sebagai fondasinya. Sekarang Grand Array benar-benar hancur. Kolam itu jelas bertemu dengan pergolakan juga. Di masa depan, tanah suci Crimson Afterglow mungkin harus menjalankan jalurnya sendiri. Ketika Chen Qin mendengarnya, ekspresinya juga menjadi sangat jelek. Mengenai situasi seperti ini, Ye Yuan juga sangat menyesal. Array besar ini diatur dengan sangat cerdik, level orang yang mengatur formasi mungkin sama sekali tidak kalah dengan dia. Tapi formasi array ini menggunakan energi di kolam sebagai fondasinya, sedangkan kolam menggunakan tulang naga purba sebagai fondasinya. Sekarang tulang naga purba memiliki sebagian kecil yang disempurnakan olehnya. Itu sudah menyatu ke dalam tubuhnya, yang setara dengan menghancurkan fondasi array besar. Oleh karena itu, itulah mengapa hal itu akan menghasilkan pemandangan ini di depan mata mereka. Pada saat kritis sebelumnya, nasihat tulus ayahnya, Ji Zhengyang, sebelum dia meninggal muncul di kepalanya, mengingat senyum ayahnya yang dipenuhi dengan harapan. Ye Yuan dengan paksa mengekang pemikiran untuk mengakhiri dirinya sendiri. Itulah harapan baginya untuk hidup dengan baik. Harapan ini seperti genderang malam dan lonceng pagi di sebuah biara, membiarkan Ye Yuan menemukan keberanian untuk terus hidup. Seperti yang dikatakan Long Teng, setelah Ye Yuan berhasil melewati rintangan ini, dia sebenarnya baru saja melewati beberapa hari setelahnya begitu saja. Setelah sekitar 20 hari, Ye Yuan akhirnya memurnikan tulang naga purba terlebih dahulu. Ini juga mengakibatkan keruntuhan Grand Array. Setelah menyempurnakan tulang naga purba, ranah kultivasi Ye Yuan sudah naik ke tingkat keempat tanpa batas. Kekuatan tubuh fisiknya naik ke tingkat lain, kekuatannya sebanding dengan alam pencerahan surga. Perjalanan ke lembah Crimson Afterglow ini bisa dikatakan menghasilkan panen yang luar biasa bagi Ye Yuan. Hanya saja harganya menghancurkan fondasi tanah suci Crimson Afterglow. Kamu, dalam waktu sebulan, kamu tidak hanya menerobos ke alam tanpa batas, kamu bahkan menembus 4 batas kecil secara berurutan, mencapai alam tanpa batas tingkat keempat. Tuyu tiba-tiba menemukan transformasi Ye Yuan dan berseru kaget. Fluktuasi emosional Chen Qin sebelumnya sangat besar dan juga tidak memperhatikan transformasi Ye Yuan. Melihat saat ini, memang begitu. Bahkan jika dia memasuki kolam itu, kecepatan peningkatan semacam ini juga sedikit terlalu menakutkan. Ini semua berkat kolam, hanya saja sayangnya, sepertinya energi yang kuserap sedikit berlebihan. Begitulah hasilnya, kata Ye Yuan, agak malu. Tuyu melambaikan tangannya dan berkata dengan agak bersemangat, jika dugaan saya benar, Anda seharusnya sudah memasuki wilayah tingkat ke-7 kan? Ye Yuan menganggukkan kepalanya, tapi dia berpikir dalam hati, lebih dari sekedar wilayah tingkat ke-7, aku bahkan menggali fondasi kolam. Tapi Tuyu tidak tahu alasannya dan berkata dengan penuh semangat, tanah suci Crimson Afterglow, hanya leluhur saja yang mencapai wilayah tingkat ke-7 sampai hari ini. Selama Anda dapat menembus ke tingkat ke-9 Dao mendalam, itu dapat melindungi tanah suci Crimson Afterglow ku hampir 10.000 tahun kemakmuran. Apa artinya kehilangan kolam itu? Karena Anda sudah keluar dari kolam, saya ingin tahu apakah Anda menyetujui permintaan saya sebelumnya atau tidak. Tuyu menatap Ye Yuan dengan penuh harap. Sebelumnya, Ye Yuan terus menolak mengalah, tapi sekarang, Tuyu mengungkit masa lalu. Ye Yuan berteriak ke dalam hati rubah tua yang licik, tetapi dia berkata tanpa daya, sekarang setelah ini terjadi, apakah masih ada waktu bagiku untuk menolak? Ye Yuan bukanlah tipe orang yang membersihkan mulutnya setelah makan, meruntuhkan jembatan setelah menyeberangi sungai. Dia memperoleh manfaat luar biasa di dalam kolam dan bahkan menghancurkan fondasi tanah suci Crimson Afterglow. Jika dia masih tidak menjanjikan Tuyu, dia bahkan tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri. Tuyu juga sangat yakin tentang hal ini. Itulah sebabnya dia mengungkit masalah masa lalu. Dia juga tahu bahwa jika bukan karena kolam sama sekali tidak berguna sekarang, Ye Yuan mungkin tidak akan menjanjikannya sama sekali. Tapi sekarang, sangat sulit bagi Ye Yuan untuk menolak apapun yang terjadi. Tentu saja, jika Ye Yuan benar-benar menolak, orang seperti ini juga tidak pantas untuknya. Mendengar itu, Tuyu sangat gembira sambil berkata, bagus, mulai hari ini dan seterusnya, kau Tuan Muda Tanah Suci Crimson Afterglow, Tanah Suci Crimson Afterglow akan melakukan segala daya untuk membantu Anda menerobos ke Dao mendalam secepat mungkin. Setengah bulan kemudian,
Tuyu mengeluarkan keputusan, mengumumkan ke seluruh Tanah Suci Crimson Afterglow, menunjuk Ye Yuan sebagai Tuan Muda Tanah Suci Crimson Afterglow. 9 putra kuasi suci memasuki Aula Suci bersama dengan 7 putra suci, untuk membantu pemerintahan Ye Yuan dengan seluruh kekuatan mereka. Berbagai keluarga besar harus mematuhi perintah Ye Yuan dan mematuhi larangan Ye Yuan. Keputusan ini menimbulkan kegemparan besar di seluruh Tanah Suci Crimson Afterglow. Tuan Muda Crimson Afterglow Tanah Suci, menurut kebiasaan, selalu memilih yang terkuat dari 7 putra suci, dan kemudian membuat pengumuman setelah orang tersebut menerobos ke alam tanpa fase. Tapi kali ini, Tuan Suci benar-benar berperilaku bertentangan dengan dirinya yang normal dan langsung menunjuk Ye Yuan yang hanya ada di alam tanpa batas sebagai Tuan Muda. Meskipun ada tetua pertama dan dukungan dari berbagai tetua Aula Suci, penunjukan ini masih menimbulkan sedikit suara oposisi. Terhadap suara lawan semacam ini, Ye Yuan tidak peduli sedikit pun. Dia saat ini jengkel karena masalah lain. Karena dia berjanji untuk menjadi Tuan Muda Tanah Suci, Ye Yuan secara alami tidak bisa terus tinggal di kota kemewahan Kunomor. Dia memerintahkan orang untuk menjemput Rendong dan Xiao Ruyan dan yang lainnya ke Tanah Suci, tetapi tidak menyangka bahwa mereka benar-benar membawa berita. Cahaya Putih benar-benar pergi. Untungnya, Cahaya Putih meninggalkan pesan untuk Ye Yuan sebelum berangkat. Tapi pesan yang ditinggalkan Cahaya Putih hanya berisi beberapa kata, "Kita akan bertemu lagi di lain hari, aku akan pergi ke wilayah iblis." Bab 814, Wilayah Iblis bukanlah wilayah dengan hanya satu wilayah. Alam ilahi memiliki 1000 wilayah, sementara wilayah iblis menempati sekitar 1/5. 4/5 sisanya adalah wilayah untuk manusia. Tentu saja, wilayah manusia juga memiliki cukup banyak ahli ras iblis. Tapi untuk klan naga dan klan harimau putih, klan semacam ini, mereka pada dasarnya tidak bisa dilihat di wilayah manusia. Ye Yuan memperhitungkan bahwa Cahaya Putih mungkin telah membangkitkan beberapa ingatan warisan dan mengalami kesulitan yang memaksa. Itulah mengapa dia pergi tanpa pamit. Diberitahu bahwa Cahaya Putih pergi, Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan sedih. Selamat tinggal ini, tidak tahu untuk berapa lama sampai mereka bisa bertemu lagi. Ye Yuan juga cukup khawatir dengan Cahaya Putih. Bagaimanapun, dia hanya berada di tier 6 sekarang, berkeliaran di alam ilahi masih sedikit terlalu berbahaya. Dari wilayah Valian Putih ke wilayah iblis, di antaranya harus melintasi banyak wilayah utama. Bahaya yang terlibat secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Hanya saja Cahaya Putih sudah pergi, bahkan jika Ye Yuan pergi mencari, tidak mungkin menemukannya juga. Alam ilahi terlalu besar, selain itu, ras iblis sangat membenci manusia. Jika Ye Yuan menggunakan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Wilayah Harimau Putih memiliki cukup banyak pembangkit tenaga Raja Ilahi. Pada saat yang sama dia mengumumkan Ye Yuan menjadi Tuan Muda, Tuyu juga menyatakan dengan lantang untuk memasuki pengasingan tertutup, berencana untuk menerobos ke tingkat kedua Dao Mendalam. Tentu saja, semua ini hanya untuk menutupi mata orang. Dengan kondisi Tuyu saat ini, lupakan tentang menyerang Dao Mendalam tingkat kedua, meninggal dalam meditasi sehari kemudian harus berterima kasih kepada langit dan bumi. Tapi maksud Tuyu sudah berencana menyerahkan Tanah Suci Crimson Afterglow sepenuhnya kepada Ye Yuan. Tanpa sedikit pun kejutan, pertama kali Ye Yuan mengadakan Dewan Tetua untuk membahas masalah, dia bertemu dengan batu sandungan yang kuat. Dewan Tetua dibentuk oleh Tetua Aula Suci dan Tetua biasa. Para tetua ini semuanya adalah pakar alam tanpa fase tanpa kecuali. Ada 3 sesepuh Aula Suci, sementara sesepuh biasa memiliki 10, masing-masing mewakili 10 keluarga besar Tanah Suci. Penatua pertama, menurut aturan Tanah Suci, sebelum menunjuk seorang Tuan Muda, Tuan Suci harus melalui persetujuan Dewan Tetua agar hal itu dapat dilaksanakan. Kali ini, setelah Tuan Suci mengeluarkan dekrit, dia langsung memilih untuk memasuki pengasingan tertutup. Kami bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Mungkinkah Tuan Suci berencana mengusir kami 10 keluarga besar dari Tanah Suci, kata seorang tetua biasa. Bahkan jika Ye Yuan memperoleh tempat pertama dalam kompetisi kuasi putra suci, dengan terburu-buru membiarkan dia mewarisi posisi Tuan Muda secara langsung, apakah itu terlalu terburu-buru? Ye Yuan hanya berada di alam tanpa batas, kekuatannya jauh lebih buruk dibandingkan dengan 7 putra suci. Atas dasar apa mengambil posisi Tuan Muda ini? Yang berbicara kali ini adalah sesepuh keluarga Wu, bernama Wu Xiyuan. Kekuatan 10 keluarga besar ini semuanya sangat tangguh, bisa dikatakan menempati setengah dari lanskap Tanah Suci. Selain itu, para murid Aula Suci, mungkin ada lebih dari setengahnya yang berasal dari 10 keluarga besar ini.
Oleh karena itu, posisi mereka di tanah suci sangatlah tinggi. Tentu saja, tidak peduli seberapa tinggi posisinya, selama keluarga ini tidak dapat menghasilkan alam Dao mendalam, itu juga sia-sia. Kesenjangan antara ranah Dao mendalam dan alam tanpa fase seperti awan dan lumpur, tidak bisa memasuki Dao mendalam, bahkan jika kekuatan mereka lebih besar, mereka hanya macan kertas juga. Semudah membalikkan telapak tangan bagi Tuan Suci ingin memusnahkan keluarga-keluarga ini. Oleh karena itu, di Tanah Suci peringkat 9, Tuan Suci adalah dewa tertinggi. Penatua pertama mendengus dingin ketika mendengar itu dan berkata, "Mungkinkah kalian masing-masing ingin memberontak? Dewan Tetua Tanah Suci harus mendengarkan keinginan Tuan Suci untuk semuanya, karena Tuan Suci sudah membuat keputusan. Apa kalian berani tidak patuh?" Tetapi ketika Wu Xiyuan mendengarnya, dia berkata, "Penatua pertama, kata-kata ini salah, keinginan Tuan Suci, kami tentu saja tidak berani menolak, tapi Ye Yuan ini mewarisi posisi Tuan Muda. Apakah ini benar-benar niat Tuan Suci? Anda menghitung sendiri, sudah berapa tahun sejak kami, 10 orang tua ini, belum melihat Tuan Suci. Sejak Tuyu kehilangan banyak umur panjang, sebagian besar waktunya dalam pengasingan tertutup dan tidak keluar, untuk mengurangi penipisan umur panjang. Hanya tetua pertama yang bisa mereka temui, bahkan 2 tetua aula suci lainnya jarang melihatnya. Setelah bertahun-tahun, 10 tetua besar sudah lama curiga apakah Tuyu masih sehat atau tidak. Meskipun dekrit kali ini berskala besar dan spektakuler, 10 keluarga besar memiliki keraguan tentang keaslian dekrit ini. Terutama karena keluarga Wu sangat menentang Ye Yuan. Begitu Ye Yuan menjadi Tuan Muda, itu pasti akan sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Wu. Oleh karena itu, Wu Xiyuan menentang Ye Yuan secara alami juga masuk akal. Selain itu, 10 keluarga besar sebenarnya juga bersaing dalam kegelapan beberapa tahun ini, semuanya demi masalah kekuasaan Tuan Suci berikutnya. Jika murid keluarga mereka menjadi Tuan Muda, tentu saja ketika satu orang mencapai Dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga, dengan seluruh keluarga mendapat manfaat bersama dengan ini juga. Oleh karena itu, kuota untuk memasuki lembah Crimson Afterglow kali ini, persaingan antara putra suci juga sangat sengit, tetapi pada akhirnya, Nalan Hong, Yang Xiao, dan Pei Kun, 3 orang yang setingkat di atas. Perbedaan kekuatan antara 7 putra suci tidak besar, sebagian besar berada di sekitar pencerahan surga tingkat keempat hingga tingkat kelima, dan kekuatan ketiga orang ini jelas setingkat lebih tinggi. Omong-omong, meskipun kekuatan keluarga Wu sangat hebat, sebenarnya tidak ada anggota keluarga Wu di antara 7 putra suci. Awalnya, Wu Jianton memiliki harapan terbesar untuk mengejar dari belakang. Siapa sangka kompetisi kuasi putra suci kali ini, dia kalah telak. Wu Xiyuan, maksudmu adalah bahwa Chen ini memaksa kaisar untuk melakukan permintaanku untuk memerintahkan adipati dan pangeran. Sudahkah Anda memikirkan konsekuensi mengatakan ini? Kata Chen Qin dengan senyum dingin. Ekspresi Wu Xiyuan berubah, tetapi dia masih berkata dengan keras kepala, "Penatua pertama, saya tidak bermaksud begitu. Anda membuat tuduhan fitnah di sini, 10 keluarga besar kita tabah dan setia kepada Tanah Suci. Tapi Tuan Suci tidak bertemu kami selama bertahun-tahun, tidak dapat dihindari bahwa kami memiliki beberapa gagasan kan, dan keputusan kali ini dikeluarkan dengan membingungkan. Aku benar-benar tidak tahu hak apa yang harus diambil oleh alam pelintas ilahi kecil untuk mengambil posisi Tuan Muda. Hanya berdasarkan Ye Yuan memasuki wilayah tingkat ke-7 di kolam esensi tetes kuno desolet, mungkinkah alasan ini masih belum cukup, kata Chen Qin dengan mendengus dingin. Pada saat ini, sesepuh keluarga Nalan Xin membuka mulutnya untuk berbicara juga. Tetua pertama, keluarga Nalan saya kukuh dan tabah kepada Tuhan yang suci. Saya percaya bahwa semua orang tahu itu. Hanya saja kondisi Tuan Suci saat ini, kami semua sangat prihatin. Berbicara tentang memasuki pengasihan untuk menerobos Dao mendalam tingkat kedua, waktu pengasingan ini benar-benar terlalu lama. Ye Yuan mewarisi posisi Tuan Muda. Seharusnya, kita tidak perlu mempertanyakannya, tapi saya mendengar Hong Er mengatakan bahwa ketika mereka keluar, Ye Yuan hanya berada di wilayah tingkat ke-6. Adapun apakah dia memasuki wilayah tingkat ke-7 atau tidak, kami juga tidak tahu. Dengan Nalan Xin mengatakan ini, wajah tetua pertama langsung menjadi hitam pekat. Sepertinya Tuan Suci tidak menunjukkan wajahnya selama beberapa dekade. Tanah Suci Crimson Afterglow sudah gelisah. Kata-kata Nalan Xin, tidak ada yang akan mempertanyakannya, karena mereka memang setia dan setia kepada Tanah Suci. Hanya anggota klan keluarga alam tanpa fase Nalan yang mati untuk Tanah Suci sebanyak lebih dari selusin. Sepertinya 10 tetua besar ini sudah lama curiga terhadapnya.
Membiarkan Ye Yuan mewarisi posisi tuan muda kali ini, 10 tetua besar akhirnya meledak. Tepat pada saat ini, Ye Yuan yang diam dan tidak berbicara selama ini akhirnya membuka mulutnya. Keraguan tetua terhadapku tidak lebih dari berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan dangkal dan tidak cukup untuk mewarisi posisi tuan muda. Karena itu masalahnya, Ye Yuan bersedia menerima tantangan siapapun di antara 7 putra suci. Jika Ye ini kalah, posisi tuan muda ini tidak melayani Anda juga tidak apa-apa. Bab 815, di antara 7 putra suci, yang terkuat saat ini adalah Nalan Hong. Dan kali ini, lawan Ye Yuan adalah Nalan Hong. Sebenarnya, Nalan Hong tidak memiliki keluhan tentang Ye Yuan yang mewarisi posisi tuan muda. Bakat Ye Yuan ditempatkan di sana, bahkan jika dia bukan tandingannya sekarang, melampaui dia juga tidak membutuhkan banyak waktu. Bahkan jika Ye Yuan pada akhirnya tidak memasuki wilayah tingkat ke-7, dia setidaknya memasuki wilayah tingkat ke-6 juga. Ye Yuan jauh lebih kuat darinya, Nalan Hong. Jenius seperti ini, dia tidak bisa memegang lilin padanya. Tetapi ketika Nalan Xin memberitahunya masalah ini, Nalan Hong setuju tanpa ragu. Sejujurnya, dia juga sangat ingin tahu tentang kekuatan Ye Yuan saat ini. Kehilangan kesempatan ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Ye Yuan di masa depan. Salah satunya karena identitas, yang lain karena kekuatan. Nalan Hong mendengar bahwa Ye Yuan sudah menjadi tingkat ke-4 tanpa batas sekarang, dengan peningkatan yang luar biasa dalam waktu 1 bulan yang singkat, melampaui dia sepertinya juga tidak akan memakan banyak waktu. Tapi pertempuran ini masih menimbulkan kegemparan besar di tanah suci Crimson Afterglow. Alam tanpa batas melawan pencerahan surga itu adalah skenario yang pasti kalah. Semua orang tidak tahu bagaimana Ye Yuan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan seorang seniman bela diri jenius seperti Nalan Hong. Memang benar bakat Ye Yuan sangat bagus, tapi memandang rendah semua pahlawan di bawah langit adalah kesalahannya. Pada saat ini, di alun-alun tanah suci, kerumunan besar orang mengepung. Seluruh tanah suci Crimson Afterglow praktis kosong di jalanan. Semua orang datang untuk mengamati pertikaian antara yang baru dan yang lama, 2 generasi jenius. Ye Yuan secara pribadi berkata bahwa selama dia kalah dalam pertempuran ini, dia akan menyerahkan posisi tuan muda. Pertempuran ini memengaruhi hati semua orang di tanah suci Crimson Afterglow. Alam tanpa batas menantang alam pencerahan surga. Ini pasti bercanda, ini bukan perbedaan dari alam kultivasi utama, tetapi perbedaan antara 3 alam tengah dan 3 alam atas. Bisakah ada orang yang mampu melintasi jurang yang lebar ini? Jangan konyol, kamu, pertandingan ini bukan Ye Yuan menantang Nalan Hong, tapi Nalan Hong menantang Ye Yuan, tapi Ye Yuan berada di alam kultivasi utama yang lebih buruk dari Nalan Hong. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Ye Yuan memang jenius yang tiada taraf, tetapi bahkan jika niat sejati tertingginya dipahami hingga tahap kelima, juga tidak mungkin untuk menang melawan Nalan Hong. Benar-benar tidak tahu bagaimana Ye Yuan berpikir, untuk benar-benar menyetujui tantangan seperti itu. Jika dia kalah, di mana wajah Tuan Suci akan ditempatkan? Kelompok-kelompok kecil di kerumunan semuanya berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Namun, opini publik bisa dibilang sepihak, merasa bahwa Nalan Hong akan memperoleh kemenangan. Bukannya mereka tidak percaya bakat Ye Yuan, tapi jarak antara Ye Yuan dan Nalan Hong terlalu besar. Jika Ye Yuan memiliki kekuatan tanpa batas tingkat ke-9, mereka pasti akan merasa bahwa Ye Yuan akan menang. Di tribun, 3 tetua aula suci dan tetua 10 keluarga besar semuanya hadir. Standar semacam ini bisa dikatakan sebagai patokan tertinggi selain Tuan Suci. Tingkat kepentingan yang mereka lekatkan pada pertempuran ini bisa dilihat. Saat ini, ekspresi Chen Qin sangat jelek. Orang lain berpikir bahwa Ye Yuan sangat ingin menjadi tuan muda ini, tetapi dia tahu bahwa Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Dia tidak setuju bahkan ketika Tuan Suci memintanya secara pribadi. Mungkinkah bocah ini dengan sengaja mengucapkan kata-kata semacam itu agar lebih baik mengelak dari posisi tuan muda ini? Jika benar-benar seperti ini, usaha keras Tuan Suci sia-sia. Di arena, Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang. Tapi menghadapi Nalan Hong yang kuat, dia sama sekali tidak takut. Semua orang tidak bisa mengerti dari mana kepercayaan diri Ye Yuan berasal. Di mana pedangmu? Mungkinkah Anda ingin bertarung dengan saya dengan tangan kosong? Ye Yuan tidak menghunus pedangnya sampai sekarang. Nalan Hong sangat bingung. Dia telah melihat sebelum niat pedang tahap kelima Ye Yuan dan secara alami tahu bahwa apa yang paling kuat dari Ye Yuan adalah niat pedang. Tapi melihat penampilan Ye Yuan, sepertinya dia tidak berniat menghunus pedangnya. Bagaimanapun juga dia adalah pemimpin dari 7 putra suci.
bukankah terlalu meremehkan orang seperti ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, menggunakan pedang, kamu bukan tandinganku, jadi aku tidak akan menggunakan pedang. Alis Nalan Hong melonjak, dia sangat heran di dalam hatinya. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan tidak menghunus pedangnya untuk sengaja mempermalukannya, tapi dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa menggunakan pedang, Nalan Hong bukanlah tandingannya. Mungkinkah niat sejati tertinggi tahap kelima belum menjadi batas Ye Yuan? Mungkinkah orang ini masih memiliki metode yang lebih kuat? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah itu seni mistik jiwa dewa? Itu bahkan lebih kecil kemungkinannya. Kekuatan jiwa Ye Yuan paling-paling hanya alam leluhur alkimia juga, di bawah situasi di mana dia siap sampai batas tertentu. Itu tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali baginya. Melihat ekspresi Nalan Hong, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu mencoba menebak. Anda akan segera tahu, mari kita mulai. Nalan Hong mengungkapkan ekspresi serius dan menganggukkan kepalanya. Semakin Ye Yuan tenang seperti itu, semakin besar firasat buruk di hati Nalan Hong. Berpura-pura misterius, pada kompetisi kuasi putra suci. Kemampuannya dipelajari secara menyeluruh, trik apa lagi yang masih bisa dia miliki yang bisa melewati celah antara 3 alam atas dan 3 alam tengah, Wu Xiyuan berkata dengan nada menghina. Tapi saat ini, Ye Yuan bergerak. Saat Ye Yuan bergerak, ekspresi Nalan Hong berubah drastis, segera mengumpulkan semua energi esensi di tubuhnya, dan menguatkan perisai energi esensi. Karena dia tidak memiliki sisa waktu sama sekali untuk melakukan tanggapan lain. Tanpa gelombang energi esensi sedikit pun, sosok Ye Yuan bergemuruh ke arahnya seperti bola meriam. Ternyata ketergantungan Ye Yuan sebenarnya adalah tubuh fisiknya. Suara yang tajam, tinju Ye Yuan menabrak pedang Nalan Hong, tanpa sedikit pun kilatan. Satu pukulan, semua orang terperangah. Nalan Hong, ahli realem pencerahan surga ini, benar-benar dihancurkan terbang oleh Ye Yuan segera. Dan pedang panjang di tangannya patah dengan suara keras. Apaan ini? Pedang panjang di tangan Nalan Hong adalah artefak mendalam bermutu tinggi. Ye Yuan sebenarnya hanya mengandalkan tubuh berdaging dan menabrak artefak tingkat tinggi. Apa yang sebenarnya dialami orang ini di lembah Crimson Afterglow? Selama kompetisi kuasi putra suci, tubuh fisiknya sama sekali tidak sekuat itu. Terlalu menakutkan, besarnya kekuatan tubuh fisiknya mungkin sudah sebanding dengan alam pencerahan surga kan? Pantas saja dia berani menantang Nalan Hong, ternyata ini adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Pukulan Ye Yuan ini sangat keterlaluan, itu benar-benar dengan paksa mematahkan pedang panjang di tangan Nalan Hong. Pemandangan seperti itu terlalu mencengangkan, dan ini adalah hasil setelah Ye Yuan disiksa oleh tulang naga purba selama lebih dari 20 hari. Tubuh fisiknya bahkan lebih tangguh daripada artefak tingkat tinggi. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan bahkan tidak menggunakan sedikit pun energi esensi. Hanya dengan mengandalkan kekuatan ledakan dari tubuh berdagingnya, kecepatan dan kekuatannya sudah setara dengan para ahli realem pencerahan surga. Menambah kekuatan naga sejati, Ye Yuan melompati alam untuk menantang Nalan Hong sebenarnya sebagai hal yang biasa. Apakah kamu siap? Saya datang. Meskipun pukulan ini mematahkan pedang panjang, Nalan Hong sama sekali tidak terluka. Tapi tentang menang atas Nalan Hong, Ye Yuan penuh percaya diri. Tunggu sebentar, saya mengaku kalah. Ye Yuan baru saja akan bergerak ketika Nalan Hong benar-benar mengaku kalah secara langsung. Bab 816, meskipun tubuh fisik Ye Yuan menakutkan, untuk berbicara tentang mengalahkan Nalan Hong, mungkin masih perlu usaha. Namun ia tidak menyangka Nalan Hong justru langsung mengaku kalah. Penghancuran pedang mirip dengan orang itu sendiri yang dihancurkan, tidak perlu bersaing lagi, Nalan Hong berkata dengan sedih. Pertarungan hebat yang sensasional yang diharapkan semua orang benar-benar menurunkan tirai dalam putaran yang satu ini, membuat rahang semua orang membentur tanah. Ye Yuan menabrak artefak yang mendalam dengan satu pukulan, semua orang tidak lagi meragukan kekuatannya. Ye Yuan mewarisi posisi tuan muda ini adalah reputasi yang mengikuti prestasi. Seorang seniman bela diri alam tanpa batas dapat melintasi alam kultivasi utama untuk mengalahkan kepala 7 putra suci, apalagi yang bisa dipertanyakan. Di tengah kerumunan, teriakan keras berangsur-angsur meletus, pada akhirnya, itu benar-benar terintegrasi menjadi satu. Sangat jelas, Ye Yuan menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan semua orang yang hadir. Jika masih ada orang yang curiga tentang Ye Yuan menggantikan posisi tuan muda sebelumnya, semua orang memberikan dukungan teguh terhadap keputusan Tuan Suci saat ini. Pada akhirnya, ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Potensi Ye Yuan diletakkan di sana. Mengingat waktu,
Ye Yuan akan menjadi eksistensi yang lebih kuat dari Tuan Suci. Hanya pembangkit tenaga semacam ini yang bisa memimpin Tanah Suci Crimson Afterglow untuk menjadi kuat. Penurunan Tanah Suci, serta pengasingan Tuyu yang tak ada habisnya, secara bertahap membuat semua orang kehilangan kepercayaan pada Tanah Suci Crimson Afterglow. Cukup banyak orang yang mulai panik. Tapi melalui pertempuran ini, Ye Yuan menyuntik semua orang dengan tonik jantung. Mereka semua memperhatikan bakat Ye Yuan. Selama dia tumbuh dewasa, Tanah Suci Crimson Afterglow akan memancarkan kemegahan di wilayah Valian Putih lagi. Tanpa ragu, Ye Yuan telah memenangkan dukungan semua orang. Pada saat ini, 10 tetua besar yang awalnya menyimpan kecurigaan di hati mereka menurunkan spanduk mereka dan meredam drum juga, diam-diam mengakui fakta bahwa Ye Yuan berhasil sebagai Tuan Muda. Bahkan Wu Xiyuan menutup mulutnya dengan bijaksana juga. Tapi perasaan gembira di wajah Chen Qin tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan benar-benar menakutkan sedemikian rupa. Sepertinya mata Tuan Suci benar-benar tajam. Ye Yuan melakukan gerakan tangan untuk membuat semua orang diam. Sangat cepat, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Aku tahu bahwa semua orang menyimpan kecurigaan di dalam hati mereka tentang pengasingan Tuan Suci. Tapi semuanya, tolong pikirkan, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Tuan Suci, yang mengirim kami ke lembah Crimson Afterglow. Mengapa dia berani menambah slot untuk memasuki lembah Crimson Afterglow juga? Kondisi Tuan Suci jauh lebih baik daripada yang bisa kalian bayangkan. Semua orang tidak memikirkannya. Bagaimana alam mendalam Dao tingkat kedua bisa semudah itu untuk ditembus, melalui pengasingan selama bertahun-tahun. Tuan Suci, dia telah mendapatkan beberapa keuntungan. Itu sebabnya dia memilih untuk memasuki pengasingan tertutup tanpa ragu-ragu. Lagi pula, ke Tanah Suci, kekuatannya adalah tolok ukur untuk menentukan posisi Tanah Suci, benar atau tidak. Semuanya, Ye Yuan berbicara dengan percaya diri dan tenang. Ya, kenapa aku begitu bodoh, bahkan tidak memikirkan ini? Tuan Suci mengasingkan diri selama bertahun-tahun, bukankah itu masih untuk mempertimbangkan Tanah Suci? Kami sebenarnya meragukan dia, kita seharusnya tidak melakukannya. Tuan Muda, kami mendukungmu. Hati manusia adalah hal yang sangat muskil. Terkadang, sangat mudah untuk disihir. Yang mereka butuhkan hanyalah jaminan psikologis. Di bawah bimbingan Ye Yuan yang disengaja, dia pertama kali menaklukkan pikiran sebagian orang, dan diskusi di antara mereka juga menginfeksi orang lain dengan sangat cepat. Tentu saja, panduan semacam ini dibuat atas dasar kekuatan besar Ye Yuan. Dia menggunakan kekuatannya untuk membuat kata-katanya menjadi meyakinkan. Itulah mengapa orang memilih untuk mempercayainya. Untuk dapat memilih Tuan Muda yang begitu menakutkan, bagaimana mungkin kondisi Tuan Suci menjadi buruk? Tuan Suci dalam pengasingan tertutup untuk menerobos Dao mendalam tingkat kedua dan mengabaikan pengelolaan masalah Tanah Suci. Begitulah cara membuat semua orang memunculkan beberapa pemikiran yang seharusnya tidak ada di sana. Oleh karena itu, itulah mengapa dia memilih seorang Tuan Muda untuk meyakinkan hati orang-orang dan memimpin situasi secara keseluruhan. Ye ini tidak kompeten dan menerima perhatian Tuan Suci secara berlebihan untuk mengambil tanggung jawab yang sangat besar ini. Saya harap semua orang dapat memberikan dukungan baik Anda. Kata-kata Ye Yuan logis dan beralasan, terdengar sangat masuk akal dan adil, yang semakin menghilangkan kecurigaan di hati semua orang. Teriakan dukungan terdengar di bawah panggung. Masing-masing dan semua orang menyatakan dukungan terhadap Ye Yuan. Ye Yuan melanjutkan, karena semua orang memilih untuk mempercayai Ye ini, maka Ye ini tidak akan menolak untuk memikul tanggung jawab, mengambil posisi Tuan Muda ini. Tapi jika masih ada orang yang dengan sengaja menyebarkan kebohongan dan memfitnah Tuan Suci, aku, Ye Yuan, akan menjadi orang pertama yang tidak memaafkannya. Metode Ye ini, saya yakin semua orang belum pernah menyaksikan sebelumnya. Jika ada yang ingin melihat metode Ye ini, silakan datang dan mencobanya. Saat berbicara, tatapan Ye Yuan dengan sembarangan menyapu ke arah Wu Xiyuan. Peringatan itu terdengar tanpa pamrih. Saat itu, serangkaian jeritan tiba-tiba terdengar di kerumunan. Naga banjir berwarna hitam melonjak ke udara dan berputar-putar di langit, tepatnya Black Queen. Pada saat ini, Black Queen menampilkan tubuh aslinya, dan panjang tubuhnya sebenarnya 1000 kaki, bisa dikatakan untuk menutupi langit dan menutupi matahari. Tekanan naga yang kuat menutupi seluruh alun-alun, membuat jantung orang berdebar. Terlepas dari Chen Qin, para tetua alam tanpa fase semuanya mirip menghadapi musuh besar, dan bahkan berpikir bahwa ada binatang iblis yang menyerang Tanah Suci. Seekor naga banjir di lingkaran besar alam tanpa fase bisa dikatakan tak terkalahkan di alam yang sama.
Para tetua alam tanpa fase di bawah ini menambahkan mungkin juga bukan tandingannya. Semuanya, tidak perlu panik, naga banjir hitam ini adalah pelayanku. Di masa depan, dia akan menjadi binatang suci pelindung tanah suci Crimson Afterglow, kata Ye Yuan dengan suara jernih. Mendengar ini, kepanikan di wajah semua orang seketika berubah menjadi keheranan. Apakah ada kesalahan? Seorang seniman bela diri alam tanpa batas benar-benar mengambil binatang iblis tingkat 8 sebagai pelayan. Terutama Wu Xiyuan, ekspresi wajahnya sangat jelek. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam sedikit bersuka cita di dalam hatinya. Untungnya, Ye Yuan menang hari ini. Jika Ye Yuan kalah, yang pertama mati mungkin adalah dia, Wu Xiyuan. Dengan keturunan binatang suci di lingkaran besar tingkat 8 sebagai pelayan, Ye Yuan benar-benar dapat melakukan apapun yang dia inginkan di tanah suci Crimson Afterglow. Bahkan Chen Qin, penatua pertama, juga bukan tandingan naga banjir hitam ini. Penampilan Black Queen menghilangkan jejak terakhir dari keraguan semua orang. Dengan pendukung yang begitu kuat, siapa lagi yang berani mempertanyakan otoritasnya, tuan muda ini? Black Queen, ada kolam yang dalam di depan aula suci. Di masa depan, kamu akan mendiami tempat itu, Ye Yuan menginstruksikan Black Queen. Ya tuan, Black Queen berbicara bahasa manusia. Selesai berbicara, Black Queen berubah menjadi garis hitam, langsung terjun ke kolam dalam di depan aula suci. Pada saat ini, tatapan semua orang yang memandang Ye Yuan mengalami transformasi sekali lagi. Meskipun posisi tuan muda sangat kuat, kekuatan Ye Yuan terlalu rendah ketika semua dikatakan dan dilakukan. Cara banyak orang melihatnya, yang memimpin masalah masih penatua pertama. Tapi dengan Black Queen, Ye Yuan sendiri memiliki kekuatan untuk mengatur seluruh tanah suci. Saat itu, tetua pertama Chen Qin dan dua tetua aula suci lainnya tiba-tiba bangkit dan berlutut ke arah Ye Yuan dan berkata, "Tuan muda Ye, tolong pimpin tanah suci Crimson Afterglow untuk berkembang lagi." Bahkan tetua pertama pun tunduk, apalagi yang masih bisa dikatakan oleh yang lain. Segera, semua orang, termasuk 10 tetua besar semuanya berlutut. Segerombolan suara penting dan seperti pasang surut terdengar di alun-alun, "Tuan muda Ye, tolong pimpin tanah suci Crimson Afterglow untuk berkembang lagi." Bab 817, di tanah suci angin yang mendalam, di wilayah White Valiant. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda berdiri di udara, tepat di atas tanah suci. Pemuda itu membawa tongkat kayu panjang di punggungnya, berdiri dengan tangan di belakang punggung, ekspresinya tinggi. "Tuan muda Tong, tempat ini adalah garis batas wilayah White Valiant," kata tetua itu. Wilayah White Valiant ini memiliki kekuatan rata-rata, hampir semua di sini adalah tanah suci peringkat 9. Tidak ada tantangan sama sekali bagi saya, kata pemuda itu dengan kesal. Dalam 1 tahun ini, kekuatan Tuan Muda Tong membuat kemajuan luar biasa. Seni pekerja langit dan bumi telah dikuasai 50% dari segi level dan keterampilan. Jika diberi waktu, Tuan Muda Tong pasti akan dapat mencapai standar guru, kata sesepuh itu. Guru berkata bahwa jalur teknik pekerja tidak memiliki jalan pintas, hanya ada pertempuran demi pertempuran tanpa henti. Tapi dalam 1 tahun ini, saya benar-benar tidak menemui banyak musuh. Kakek Sun, mengapa tidak melupakan wilayah White Valiant ini? Ayo pergi ke tanah suci peringkat 8. Sesuai instruksi guru, Tuan Muda Tong masih memiliki waktu setengah tahun sebelum Anda dapat menantang para jenius tanah suci peringkat 8. Orang tua ini tidak berani mengambil keputusan secara sembarangan, kata lelaki tua itu dengan ketakutan. Pemuda itu mengatupkan mulutnya dan berkata dengan sedih, "Sangat merepotkan, baru-baru ini, teknik tongkat saya berkembang semakin lambat. Saya tidak dapat menemukan lawan di tanah suci peringkat 9 sama sekali. Apa perlunya masih ada keinginan untuk terus mencari di wilayah rendah ini? Lupakan saja, lupakan saja. Saya juga tahu bahwa ini sulit bagi kakek Sun. Saya hanya akan mengikuti rencana guru." Ketika pemuda itu melihat tampang sulit lelaki tua itu, dia akhirnya tetap tidak melanjutkan keinginannya. Pria tua itu tersenyum hangat, baru sekarang dia menenangkan pikirannya. Setelah setengah hari, terdengar jeritan meratap di tanah suci angin yang mendalam. Tanah suci yang payah, kekuatan Tuan Muda sebenarnya sangat lemah. Tempat seperti ini juga bisa disebut tanah suci. Aturan guru benar-benar merepotkan. Berapa banyak lagi pemula seperti ini yang masih harus kulawan? Pemuda itu menyingkirkan tongkat itu dan berkata dengan nada menghina. Pria tua itu berkata sambil tersenyum, berapa banyak orang yang bisa memiliki bakat seperti Tuan Muda Tong. Bahkan guru memuji Tuan Muda Tong juga, mengatakan bahwa ketika dia seusiamu, prestasinya bahkan tidak setinggi milikmu.
Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, "Benar-benar membosankan, ayo pergi, Kakek Sun, kita masih harus bergegas ke tanah suci selanjutnya." Di bawah pengawasan orang-orang, pria tua dan pemuda itu perlahan pergi. Di aula suci Crimson Afterglow, Ye Yuan duduk di kursi kepala, sementara sesepuh keluarga Wu Xiyuan, duduk di posisi yang lebih rendah. Tuan Muda Ye, sebelumnya, hanya Jiantong yang tidak tahu apa-apa. Pria hebat jarang membungkuk pada kepicikan. Jangan marah padanya lagi. Saya sudah membumikannya selama setahun, membuatnya tinggal di rumah untuk berkultivasi dalam pengasingan dengan patuh. Dia tidak diizinkan keluar dan menimbulkan masalah lagi, kata Wu Xiyuan dengan senyum patuh. Ekspresi wajah Wu Xiyuan bahkan terlihat menjilat, berperilaku sangat berbeda dari sebelumnya. Ye Yuan mempertahankan ketenangannya dan berkata, "Penatua Wu mencari tuan muda ini, aku bertanya-tanya untuk apa ini?" Wu Xiyuan terus tersenyum menyanjung saat dia berkata, "Tuan muda Ye memang jenius muda, untuk benar-benar menjadi jenius ganda alkimia bela diri yang jarang terlihat. Tidak hanya seni bela diri tuan muda yang luar biasa, saya tidak menyangka bahwa Anda juga memiliki metode yang menantang surga dalam alkimia." Wu Xiyuan merasa bahwa tanah suci Crimson Afterglow benar-benar mampu terbang ke langit dengan satu ikatan di bawah kepemimpinan tuan muda. Keluarga Wu saya juga dengan tegas mendukung tuan muda Ye. Ye Yuan terkekeh dalam hati. Orang ini berbelit-belit, bukankah masih berharap dia membantu memperbaiki pil obat untuknya? Wu Jiantong juga telah mencapai periode penting untuk menerobos ke alam pencerahan surga. Pil pencerahan roh tingkat transenden sangat penting baginya. Sejak Ye Yuan mewarisi posisi tuan muda, keluarga Nalan dan keluarga Pei, kedua keluarga besar ini, adalah yang pertama mengungkapkan dukungan, membuat banyak pertunjukan representasi terhadap Ye Yuan secara terbuka dan terselubung. Tetapi keluarga Wu dan beberapa keluarga yang akrab tidak memiliki gerakan untuk waktu yang lama. 8 keluarga besar yang bersatu bersama bukanlah kekuatan yang bisa diabaikan. Mereka sedang menunggu Ye Yuan mengambil inisiatif untuk bertemu mereka. Selain itu, periode waktu ini, beberapa murid keluarga di aula suci juga tidak terlalu patuh. Tim-tim itu sangat sulit untuk dipimpin. Ye Yuan memiliki Black Queen dan tetua pertama. Ahli semacam ini sebagai pendukung, secara alami tidak akan berlaku untuk keluarga Wu, beberapa keluarga besar ini, untuk menjadi kuat. Karena itu, mereka berubah menjadi lembut. Sebenarnya, Ye Yuan juga bisa memahami mentalitas mereka, bukan karena mereka tidak setia pada tanah suci Crimson Afterglow. Mereka hanya ingin berjuang untuk keuntungan yang lebih besar. Mereka melakukan itu untuk memberitahu Ye Yuan pentingnya mereka dan mementingkan mereka dari sana. Tapi orang seperti apa Ye Yuan itu? Bagaimana mungkin dia bisa tunduk dengan patuh? Beberapa hari ini, Ye Yuan memurnikan cukup banyak pil obat untuk keluarga Nalan dan keluarga Pei yang banyak berjuang bersamanya. Lebih jauh lagi, saat dia bergerak, itu semua adalah pil obat kelas transenden. Sebelum leluhur alkimia dan Sein alkimia, ada juga persilangan dari 3 alam tengah ke 3 alam atas. Setelah menerobos, kekuatan jiwa mengalami lompatan kualitatif. Ye Yuan saat ini adalah leluhur alkimia tingkat menengah, tetapi kekuatan jiwanya sudah sebanding dengan leluhur alkimia di lingkaran besar kesempurnaan. Hanya saja kekuatan jiwa seperti itu masih tidak bisa membiarkannya melewati langkah besar ini untuk melompati alam dan menyempurnakan pil obat tier 7. Tapi Ye Yuan merasa bahwa terus berkembang seperti ini, ketika jiwa dewanya menerobos ke leluhur alkimia peringkat tinggi, dia pasti akan mampu memperbaiki pil obat tier 7. Memikirkan hal ini, Ye Yuan juga agak bersemangat. Kekuatan jiwa yang menentang surga semacam ini benar-benar hanya satu-satunya di alam ilahi. Beberapa hari ini, Ye Yuan membantu para jenius alam tanpa batas dari 2 keluarga besar ini menyempurnakan beberapa pil obat tier 6 yang sangat sulit untuk disempurnakan. Dengan ini, Wu Xiyuan juga tidak bisa duduk diam. Dengan bakat Wu Jiantong, dia pasti bisa mencapai ketinggian 7 putra suci di masa depan. Oleh karena itu, semakin kokoh fondasinya, semakin jauh pula dia bisa berjalan di masa depan. Sangat jelas, keluarga Wu sangat ingin merawat Wu Jiantong. Seperti keberuntungan, Wu Jiantong sangat menyinggung Ye Yuan. Wu Xiyuan juga mengadopsi sikap menunggu Wu dan melihat sekarang dan juga sangat menyinggung Ye Yuan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Ye Yuan mengambil tindakan untuk membantu mereka memperbaiki pil obat? Penatua Wu, saya pikir Anda mungkin salah paham. Aku, Tuan muda ini, ditunjuk oleh Tuan Suci. Anda tidak menjanjikan kesetiaan kepada saya, tetapi Anda bersumpah setia kepada Tuan Suci. Aku, Ye Yuan, sepertinya tidak membutuhkanmu untuk menjelaskan pendirianmu.
kata Ye Yuan dengan dingin. Haha, Tuan Muda Ye pasti bercanda. Tuan Muda selalu mewarisi posisi Tuan Suci selama ini. Bersumpah setia kepada Tuan Muda dan bersumpah setia kepada Tuan Suci. Tidak ada bedanya. Wu Xiyuan menebalkan kulitnya dan berkata. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Mengatakannya seperti ini juga tidak salah. Baiklah kalau begitu, aku sudah menyadari kesetiaan Penatua Wu. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di sini dan tidak akan mengantar Penatua Wu pergi. Wu Xiyuan panik dan buru-buru berkata, jangan pergi dulu, Tuan Muda Ye, orang tua ini meminta maaf padamu. Oh, mengapa Penatua Wu perlu meminta maaf kepada Tuan Muda ini, kata Ye Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman. Orang tua ini seharusnya tidak kehilangan akal sehatku dan berusaha menyinggung Tuan Muda. Orang tua ini seharusnya tidak menghasut berbagai tetua dan berusaha mengubah hukum. Orang tua, saya mohon Tuan Muda Ye untuk mengangkat tangan Anda dengan belas kasihan dan membantu Jiantong menyempurnakan pil obat tingkat transenden. Dengan ini, Penatua Wu petuh sepenuhnya. Pil pencerahan roh tingkat transenden terlalu penting. Itu mampu meletakkan dasar yang sangat kuat untuk kultivasi 3 alam atas, membiarkan kultivasi 3 alam atas menjadi lebih mulus. Pil obat semacam ini sulit didapat bahkan dengan segunung emas. Jalur alkimia Tanah Suci Crimson Afterglow tidak terlalu berkembang. Tidak ada yang bisa memurnikan pil obat semacam ini sama sekali. Bahkan alkemis tingkat tinggi dari 2 kompi perdagangan besar sama sekali tidak dapat menyempurnakannya. Jika Wu Xiyuan tidak membuang wajah tua ini, Wu Jiantong akan ditarik jauh dari seniman bela diri generasi yang sama dari 10 keluarga besar. Pada saat itu, lupakan 7 putra suci manapun, bahkan posisi keluarga Wu dalam 10 keluarga besar mungkin tidak dapat dipertahankan juga. Menyerang di tempat yang menyakitkan, gerakan Ye Yuan ini terlalu kejam. Bab 818, Ye Yuan akhirnya masih menerima permintaan maaf Wu Xiyuan dan membantu Wu Jiantong menyempurnakan pil pencerahan roh tingkat transenden. Jika keluarga Wu tidak bisa bertahan lagi, bagaimana mungkin 7 keluarga lainnya masih bertahan di sana? Oleh karena itu, masing-masing dari mereka terpikat satu sama lain untuk mengungkapkan kesetiaan kepada Ye Yuan. Merapikan 10 keluarga besar, Dewan Tetua dianggap benar-benar berada di bawah kendali Ye Yuan. Dengan metode alkimia Ye Yuan, ada banyak waktu ketika 10 keluarga besar harus memohon padanya. Di masa depan, jika mereka ingin memiliki ide lucu, mereka tentu saja harus mempertimbangkannya. Dengan merawat Dewan Tetua, bahaya Tanah Suci Crimson Afterglow akhirnya dianggap telah dibersihkan sebelumnya. Penatua pertama Chen Qin berkeringat dingin karena ketakutan juga, menjatuhkan dirinya di kaki Ye Yuan dengan kagum. Jika bukan karena Ye Yuan, seluruh Tanah Suci Crimson Afterglow mungkin akan mengalami krisis besar. Pada hari ini, Ye Yuan datang ke Heaven's Destiny Trading Company sendirian. Di ruang rahasia, saat Cai Yue melihat Ye Yuan, seluruh tubuhnya didorongkan ke dada Ye Yuan. Tuan Muda Ye, kamu membuat jalanmu di dunia sekarang dan melupakan yang rendahan ini merindukanmu sampai mati akhir-akhir ini. Kekuatan menyihir yang menggoda itu benar-benar mencapai tulang, membuat orang kehilangan akal dalam ekstasi. Ye Yuan menyentuh bahu seksi Cai Yue, tapi dia mendorongnya ke kursi, sementara dia sendiri duduk di kursi lain. Kakak Cai Yue, jangan gunakan jurus ini lagi padaku. Percuma saja. Kali ini, datang untuk mencari kakak Cai Yue. Aku ingin meminta bantuan kakak Cai Yue, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Cai Yue memandang Ye Yuan dengan ekspresi kepahitan yang tersembunyi dan berkata, kakak perempuan dengan sepenuh hati tulus, tetapi kamu memperlakukannya sebagai niat buruk. Lupakan saja. Apapun instruksi yang dimiliki Tuan Muda Ye, silakan saja dan katakan. Bahkan jika tidak melihat karena token emas, melihat karena wajah tampan Tuan Muda Ye, kakak perempuan juga tidak akan berani untuk tidak melakukannya. Ye Yuan menjadi Tuan Muda, 1 miliar kristal esensi bumi secara alami bukan masalah. Dia telah lama memerintahkan orang untuk datang ke kompi perdagangan takdir surga untuk menyelesaikannya. Tapi sejak setelah pelelangan terakhir kali, ini adalah pertama kalinya Ye Yuan datang ke kompi perdagangan takdir surga. Saya ingin beberapa jenis obat roh tingkat 9, ini daftarnya. Selain itu, saya juga ingin mengundang seseorang untuk mengambil tindakan dan membantu saya memperbaiki sejenis pil obat tier 9, kata Ye Yuan. Cai Yue terkejut dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan akan meminta bahan pil obat tier 9 tepat di awal. Tapi Cai Yue masih agak ragu. Kompi perdagangan takdir surga memiliki ahli kaisar alkimia, undang saja mereka untuk mengambil tindakan.
mengapa mengundang orang lain sebagai alternatif untuk mengambil tindakan? Kakak perempuan tidak perlu menebak, pil obat ini, orang biasa tidak bisa memperbaikinya, hanya orang itu yang bisa mengambil tindakan. Ye Yuan dengan jelas melihat apa yang dipikirkan Cai Yue di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum. Cai Yue tersenyum manis dan berkata, Tuan Muda Ye memiliki pikiran yang tajam. Bahkan untuk mengetahui apa yang dipikirkan kakak, Cai Yue tulus terhadap Tuan Muda dari lubuk hatiku. Mungkinkah Tuan Muda Ye tidak menyukai bahwa Cai Yue tidak lagi suci? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin, kakak perempuan begitu memikat, pria mana yang tidak tergerak? Lalu mengapa Tuan Muda Ye bahkan tidak menatap mata kakak perempuan? Ye Yuan tersenyum tetapi tidak berbicara, tidak menindaklanjuti. Cai Yue menembak Ye Yuan, mengambil alih daftar dari tangan Ye Yuan dengan senyum di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu, pemuda ini, benar-benar terlahir dengan hati yang dapat melihat melalui semua ilusi. Bahkan beberapa orang tua mungkin tidak memiliki pikiran yang tajam juga. Baiklah kalau begitu, kakak akan melihat pil obat tier 9 apa yang ingin Anda sempurnakan. Saya beritahu Anda, obat roh tingkat 9 semuanya sangat mahal. Saat Cai Yue berbicara, dia memeriksa daftar inventaris pada saat yang bersamaan. Berbicara di tengah jalan, ekspresi menawan yang menggoda di wajahnya memudar seluruhnya, dan yang menggantikannya adalah ekspresi heran. Immortal Plume Peach, Ground Spirit Turtle Shell, ini, obat-obatan roh yang kamu inginkan. Apakah kamu yakin Tanah Suci Crimson Afterglow mampu membelinya? Cai Yue menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, obat-obatan roh yang diinginkan Ye Yuan, masing-masing jenis semuanya adalah harta langka surga dan bumi, harganya sangat mahal. Selain itu, beberapa bahkan memiliki permintaan, tetapi tidak ada pasokan. Ye Yuan membeli obat-obatan roh ini sudah cukup untuk membuat Tanah Suci Crimson Afterglow bangkrut. Oleh karena itu, itulah mengapa Cai Yue akan sangat terkejut saat melihat daftar ini. Pembangkit tenaga alam Dao mendalam sangat kaya, terutama pembangkit tenaga Dao mendalam yang mendirikan Tanah Suci. Mereka akan 100 kali lebih kaya dibandingkan dengan alam mendalam Dao biasa. Namun demikian, Tanah Suci Crimson Afterglow juga tidak dapat menanggung harga obat-obatan roh ini. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kakak, tenanglah, saya tidak mengatakan bahwa uang ini akan mengorbankan Tanah Suci Crimson Afterglow. Cai Yue tertegun, apakah Tuan Muda Ye bercanda dengan kakak perempuan? Jika bukan Tanah Suci yang membayar, mungkinkah Anda yang membayar? Jangan lupa, Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 miliar kristal esensi bumi. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, apakah kakak tahu mengapa kompi perdagangan takdir surga Anda memberi saya token emas? Cai Yue tertegun lagi, menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini adalah rahasia kompi perdagangan, levelku tidak mencukupi, jadi. Cai Yue dengan jelas menanyakan tentang intel ini sebelumnya, tetapi dengan peringkatnya, dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Ke Tanah Suci peringkat 1, statusnya, alam tanpa fase ini, terlalu rendah. Atasan hanya mengatakan untuk membuatnya memenuhi semua permintaan Ye Yuan dengan kemampuan terbaiknya. Selebihnya, Cai Yue sama sekali tidak tahu apa-apa. Ye Yuan tersenyum ketika dia menyerahkan slip batu giok ke Cai Yue, berkata, karena kakak perempuan tidak tahu, maka tidak nyaman bagiku untuk banyak bicara. Kakak perempuan, serahkan slip batu giok ini dan daftarnya ke kompi perdagangan, orang-orang di atas tentu saja akan setuju. Cai Yue menerima slip batu giok itu dengan ragu dan secara naluriah akan menggunakan akal dewa untuk memeriksanya. Tetapi Ye Yuan memperingatkan, aku memberi batasan pada slip batu giok itu, kakak perempuan lebih baik tidak menyelidikinya. Kalau tidak, jika diketahui oleh lantai atas, bahkan jika tidak ada bahaya bagi hidup Anda mungkin akan menerima hukuman berat juga. Kedua barang ini, kakak perempuan harus mengirimkan melalui meridian tingkat atas. Cai Yue terkejut dalam hati dan buru-buru menarik akal ilahinya. Ye Yuan selalu sangat sopan saat berbicara dengannya. Selain itu, dia cerdas dan ceria, penampilan yang tidak berbahaya bagi manusia dan binatang. Tapi Cai Yue tahu, seorang pemuda yang bisa membuat markas mengeluarkan token emas, sama sekali tidak sesederhana itu. Jika anak muda lain memperingatkan Cai Yue seperti ini, dia pasti akan menepisnya sambil tertawa. Tapi Ye Yuan berkata begitu, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Cai Yue sangat menyadari bahwa pemuda ini adalah seorang legenda. Karena dia mengucapkan kata-kata ini, sama sekali tidak melebih-lebihkan untuk membunyikan alarm. Selain itu, objek yang dapat ditukar dengan begitu banyak obat roh langka secara alami sangat berharga. Tapi semakin dia berpikir begitu,
Semakin Cai Yue ingin tahu isi di dalam batu giok ini, dia merasa sangat sulit membayangkan bahwa slip batu giok kecil bisa membuat kantor pusat mengeluarkan token emas. Tuan Muda Ye, jangan mengatakannya terlalu menakutkan, Anda sangat menakuti hati kecil kakak perempuan. Baiklah, jangan lihat dulu, apa masalahnya? Cai Yue menggerutu dengan enggan, sebuah ekspresi yang memikat orang sampai mati tanpa melakukan apa-apa bisa dilihat di wajah Cai Yue, tapi itu juga merupakan ekspresi yang rumit penuh dengan rasa ingin tahu. Bab 819, kakak perempuan sangat baik padaku. Saya jelas tidak bisa mempersulit kakak, kata Ye Yuan dengan senyum tipis. Cai Yue memutar matanya ke arah Ye Yuan dan meludah. Anak kecil tak berperasaan, mendorong kakak perempuan ke kematiannya dengan mudah dan masih mengatakan bahwa itu untuk kebaikan kakak perempuan. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, bukankah aku datang untuk mencari bantuan kakak karena aku tidak bisa berbuat apa-apa? Sekarang katakan, alkemis mana yang ingin Anda minta untuk membantumu menyempurnakan pil? Kakak perempuan tidak terlalu tahu tentang pil obat dan tidak tahu jenis pil obat apa yang ingin kamu buat dengan bahan obat rohmu ini, kata Cai Yue. Pil obat tingkat 9 sangat kompleks. Pada daftar yang dibuat Ye Yuan, bahan intinya saja sebanyak 9 jenis, apalagi bahan pelengkapnya. Selain itu, formula pil tier 9 sebagian besar sangat dihargai. Ada sangat sedikit kolaborasi timbal balik antara alkemis untuk menutupi kekurangan yang lain. Oleh karena itu, sangat sulit untuk situasi di mana semua orang mengetahui formula pil seperti pil obat tingkat rendah itu terjadi. Tentu saja, menjadi seorang alkemis memiliki keuntungan. Seiring waktu berlalu, alkemis tingkat tinggi akan mengumpulkan banyak formula pil. Oleh karena itu, bagi Kaisar Alkimia, alkemis dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik juga akan mendapatkan lebih banyak formula pil tier 9. Karena semua orang suka pergi mencarinya untuk memperbaiki pil obat. Sedangkan untuk Ye Yuan, formula pil tier 9 yang dia tahu secara alami sangat banyak. Terlepas dari para seniman bela diri yang datang untuk mencarinya untuk memurnikan pil obat, dia bahkan membuat sendiri banyak formula pil unik yang tidak diketahui sama sekali oleh dunia luar. Oleh karena itu, 1 atau 2 formula pil obat tier 5, Ye Yuan tidak keberatan sama sekali. Apa yang dia berikan kepada Heaven's Destiny Trading Company adalah 2 jenis formula pil tier 5 yang telah dia tingkatkan. Menggunakan formula pil tingkat 5 untuk ditukar dengan obat roh tingkat 9 terdengar seperti kisah fantasi. Tapi formula pil Ye Yuan bisa mendatangkan keuntungan yang tak terhitung bagi kompi perdagangan takdir surga. Poin ini, tidak dapat ditukar tidak peduli berapa banyak obat roh tier 9. Oleh karena itu, markas besar kompi perdagangan takdir surga pasti akan menyetujui pertukaran ini. Zhong Zizhen, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Cai Yue saat ini sedang minum seteguk teh. Setelah mendengar nama ini, dia meludahkan semuanya. Raja Dewa Bela Diri Jiwa, Zhong Zizhen, Cai Yue berteriak kaget. Itu benar, itu dia, Ye Yuan mengangguk dan berkata. Tidak, atas dasar apa Raja Dewa Bela Diri Jiwa akan memurnikan pil obat untukmu, lupakan tentangmu, bahkan jika Tuan Kepala Ketua pergi mencarinya, dia juga tidak akan memberikan wajah ini, Cai Yue menjerit dan berkata. Raja Dewa Bela Diri Jiwa, Zhong Zizhen, satu-satunya seniman bela diri jiwa di antara 10 Raja Dewa Besar. Dapat dikatakan bahwa dia, orang ini, adalah puncak dari seniman bela diri jiwa. Seniman bela diri jiwa pada awalnya adalah eksistensi yang sangat misterius, dan Zhong Zizhen berkultivasi ke ranah puncak seniman bela diri jiwa. Apa yang membuat orang semakin iri adalah bahwa Zhong Zizhen bahkan adalah kaisar alkimia puncak, dan kekuatan alkimianya tak terduga. Untuk membantu membuat pil ini, apakah Ye Yuan bercanda? Apakah dia, Raja Ilahi Seni Jiwa, kekurangan sedikit imbalanmu? Kamu membuatnya mengolah pil kapan saja kamu suka. Siapa sih sebenarnya kamu ini? Ye Yuan berkata, kamu tolong sampaikan pesan ini padanya. Dia pasti akan setuju untuk membantu saya mengolah pil obat. Cai Yue tidak bicara. Dia melihat Ye Yuan seolah-olah melihat hantu. Tiba-tiba, dia menyentuh kepala Ye Yuan seolah-olah dia gila, lalu menyentuh kepalanya sendiri. Tidak ada demam, jadi mengapa kamu terus berbicara omong kosong? Apakah kamu pikir 10 Raja Ilahi adalah anjing kecil keluargamu, datang ketika dipanggil dan pergi ketika disuruh? Bagi para seniman bela diri, 10 Raja Ilahi adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka sama sekali. Kelompok karakter yang berdiri di puncak alam ilahi ini, siapa yang berani sombong dan menginstruksikan mereka apa yang harus dilakukan? Ye Yuan berkata dengan senyum,
kakak senior hanya perlu menyampaikan pesan. Melihat ekspresi tenang Ye Yuan, Cai Yue tidak bisa membantu menebak, mungkin Ye Yuan benar-benar bisa membina hubungan dengan Raja Ilahi Seni Jiwa. Tapi bagaimana mungkin hal ini terjadi? Baiklah, katakan saja. Tapi aku tidak berani menjamin bahwa kompi perdagangan ini akan menyetujui permintaanmu, kata Cai Yue. Mengganggu 10 Raja Ilahi adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh setiap faksi. Heaven's Destiny Trading Company tentu tidak terkecuali. Tidak hanya kekuatan masing-masing dari 10 Raja Ilahi sangat kuat, tetapi kepribadian mereka juga bermacam-macam, sangat sulit dipahami. Setiap ketidakpuasan bisa menjadi bencana. Tenang saja, kompi perdagangan akan setuju, kata Ye Yuan. Kompi perdagangan hanya menyampaikan informasi. Tidak ada kerugian bagi kompi perdagangan. Dari 2 jenis formula pil tier 5 ini, Ye Yuan hanya memberikan setengah. Setengah sisanya akan diberikan setelah tugas selesai. Ye Yuan percaya bahwa kompi perdagangan tidak akan tahan godaan dari 2 jenis pil obat tier 5 ini. Cai Yue melihat Ye Yuan dengan mata berkilauan dan menyadari bahwa dia semakin sulit untuk membaca pemuda ini. Tapi bagaimana ini mungkin? Baiklah, katakan saja. Tapi saya tidak berani menjamin bahwa kamar dagang akan menyetujui permintaan Anda, kata Cai Yue. Memprovokasi 10 grid Raja Ilahi adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh setiap faksi. Kompi perdagangan takdir surga juga tidak terkecuali. Tidak hanya kekuatan masing-masing dari 10 Raja Besar Ilahi yang luar biasa tangguh, temperamen mereka masing-masing juga memiliki keunikan, sangat sulit untuk dipahami. Setiap ketidakbahagiaan dan itu adalah bencana apokaliptik. Tenang, kamar dagang akan setuju, kata Ye Yuan. Kamar dagang hanya menyampaikan informasi. Tidak ada kerugian bagi kamar dagang. 2 jenis formula pil tier 5 ini, Ye Yuan hanya memberikan setengahnya. Separuh sisanya, secara alami akan diberikan hanya setelah masalah selesai. Ye Yuan percaya bahwa kamar dagang tidak akan mampu menahan godaan dari 2 jenis pil obat tier 5 ini sama sekali. Cai Yue menatap Ye Yuan dengan mata berbinar dan menemukan bahwa dia semakin tidak bisa melihat menembus pemuda ini. Pesan seperti apa yang ingin disampaikan? Cai Yue berkata dengan rasa ingin tahu. Kembali untuk menggantungnya di pohon sebelum kuburan 2, mengetahui hati seseorang selamanya. Katakan padanya kata-kata ini, dia secara alami akan menyempurnakan pilnya, kata Ye Yuan. Kembali untuk menggantungnya di pohon di depan kuburan, mengetahui hati seseorang selamanya. Cai Yue merenung untuk waktu yang lama dan juga tidak mengerti apa arti kata-kata ini. Masalahnya sudah disepakati, jadi Ye Yuan tentu saja tidak tinggal lebih lama. Tuan muda Ye, kamu harus sering datang dan melihat kakak perempuan di masa depan, jangan biarkan kakak perempuan merindukanmu, Cai Yue berkata dengan malu-malu. Tapi Cai Yue saat ini jelas tidak sesantai awalnya. Orang-orang dengan mata tajam dapat mengetahui dengan satu pandangan bahwa Cai Yue benar-benar merasakan lebih banyak tekanan saat menghadapi Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, kakak yakinlah, Ye Yuan secara alami akan mampir saat aku bebas. Namun, fisik meridian terminal surgawi Yin dari kakak perempuan ini, menuruti keinginan duniawi hanyalah memuaskan dahaga dengan racun. Kakak perempuan harus berhati-hati. Senyum masih menggantung di wajah Cai Yue sebelumnya, tetapi saat ini, ekspresinya berubah drastis dan dia berkata dengan gagap, bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki fisik meridian terminal Yin surgawi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, kondisi kakak perempuan, saya sudah mendengarnya sedikit sebelumnya. Jika bukan karena fisik meridian terminal Yin surgawi, bagaimana mungkin kakak senior bisa menyebabkan suami-suami kakak perempuan mati satu persatu, kecuali jika kakak senior membutuhkan ki yang kuat dalam tubuh mereka. Cai Yue benar-benar kalah dan berkata dengan senyum pahit, apakah kau pikir kakak perempuan menginginkannya? Tapi fisik meridian terminal Yin surgawi adalah fisik terminal yang terkenal. Ada cara lain yang bisa saya lakukan. Tidak ada yang mutlak di dunia ini, fisik meridian terminal Yin surgawi mungkin juga bukan penyakit tahap akhir, kata Ye Yuan. Mereka yang memiliki fisik meridian terminal Yin surgawi semuanya adalah perempuan, dan tanggal lahir dan 8 karakter horoskop mereka semuanya Yin. Mereka memiliki kekurangan ki yang kuat dalam tubuh mereka sejak lahir. Ini juga merupakan jenis fisik spiritual, tetapi jenis fisik spiritual yang sangat berbahaya. Orang-orang yang memiliki jenis fisik spiritual seperti ini sama sekali tidak menyadari fisik spiritual mereka di tahun-tahun awal. Tetapi setelah mereka melakukan hubungan seksual pertama kali, fisik spiritual mereka tiba-tiba meletus, membutuhkan untuk terus menyerap ki yang kuat dari pria untuk bertahan hidup. Tidak lama kemudian,
Ki yang kuat dari pria akan terserap sepenuhnya, dan mereka akan mati secara alami. Inilah sebabnya mengapa Cai Yue dikatakan mengutuk beberapa suaminya hingga mati. Pada awalnya, dia juga merasa aneh. Tetapi kemudian, setelah bertanya kepada para alkemis tingkat tinggi kompi perdagangan, dia mengetahui bahwa dia memiliki fisik meridian terminal yin surgawi. Namun, tindakan menyerap ki yang kuat dari pria seperti ini adalah seperti memuaskan dahaga dengan racun. Ki yin dalam tubuh Cai Yue akan semakin berat dan akhirnya akan mati. Meskipun Cai Yue begitu mempesona, sebenarnya itu juga tidak dapat dihindari. Tapi mendengar kata-kata Ye Yuan, seperti Cai Yue memegang jerami penyelamat terakhir adikku Ye, apakah kau punya solusi? Kata Cai Yue dengan gelisah, urusan pribadi seseorang, tentu saja dia akan menyadarinya. Cai Yue tahu bahwa dia sudah berada di ambang kematian. Tapi sekarang, Ye Yuan memberinya harapan. Bab 820, Fisik Meridian Terminal Yin Surgawi, bagaimanapun juga disebabkan oleh Yin Qi di dalam tubuh yang terlalu berlebihan. Ingin mencapai keharmonisan Yin Yang, seseorang secara alami membutuhkan Yang Qi. Sejumlah kecil Yang Qi tidak dapat menghilangkan Yin Qi di tubuh Anda dan malah akan mendorong penyebaran lebih banyak Yin Qi. Selama bertahun-tahun, fisik roh Anda telah mencapai batasnya. Kakak perempuan benar di usia muda. Bukankah meninggal dengan cara seperti ini menyedihkan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Bukan karena Ye Yuan mengejek Cai Yue, usianya secara alami jauh lebih tua dari Ye Yuan. Tetapi di antara seniman bela diri, dia baru saja mencapai usia parubaya. Nyatanya, itu tidak dianggap sangat tua. Cai Yue berkata dengan senyum pahit, Tuan Muda Ye, yang rendahan ini paling banyak dianggap sebagai wanita parubaya yang masih menarik. Bagaimana saya bisa dianggap masih muda? Tapi membiarkan yang rendah ini mati sekarang, aku sangat tidak mau. Jika Tuan Muda Ye benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan saya, yang rendahan ini bersedia melakukan apa saja untuk Anda. Saat dia berkata, Cai Yue bersujud dalam keheningan. Ye Yuan buru-buru membantunya dan berkata, kakak perempuan telah menjaga Tuan Muda ini. Hari itu, jika bukan karena tetua sister, saya juga tidak akan mendapatkan Star Moon Sword. Bantuan ini, tentu saja harus dikembalikan. Cai Yue secara alami tidak tahu pentingnya Star Moon Sword bagi Ye Yuan. Dia meminjamkan Ye Yuan 1 miliar kristal esensi bumi karena token emas. Tetapi bagi Ye Yuan, itu memiliki arti yang luar biasa. Cai Yue baru saja akan berbicara tetapi dihentikan oleh Ye Yuan dengan gerakan tangan. Ye Yuan berkata, metode untuk menyelesaikannya juga tidak terlalu penting bagiku. Tidak ada salahnya mengajari kakak sesikit fisik meridian terminal yin surgawi adalah fisik terminal bawaan. Hanya ada satu cara jika Anda ingin menyelesaikannya, yaitu menciptakan yang dari yin ekstrim. Kakak perempuan dapat menemukan tanah yin ekstrim dan menyerap ki yin ekstrim di dalamnya dengan seluruh kekuatanmu. Setelah 9 kali 9, 81 hari, fisik meridian terminal yin surgawi akan dihilangkan dengan sendirinya. Cai Yue tertegun, bisakah ini bekerja? Apa yang paling ditakuti fisik meridian terminal surgawi yin adalah yin qi. Tapi Ye Yuan menyuruhnya berburu tanah yin ekstrim, ini membuatnya agak ragu. Tanah yin ekstrim adalah tempat yang sangat berbahaya bagi orang normal, apalagi dia, fisik meridian terminal yin surgawi ini. Cai Yue bahkan khawatir dia akan mati tepat setelah memasuki tanah yin ekstrim. Ye Yuan secara alami melihat kecurigaan Cai Yue, tetapi berkata sambil tersenyum, jika kakak perempuan mempercayai Tuan Muda ini, Anda dapat dengan bebas mencobanya. Jika Anda tidak percaya, anggap saja Tuan Muda ini tidak pernah mengatakannya. Saat dia berkata, Ye Yuan segera pergi. Hanya itu yang dia miliki. Bagaimana Cai Yue memilih, itu urusannya sendiri. Menurut perkiraan Ye Yuan, Cai Yue masih bisa berjuang paling lama setahun. Baru saja meninggalkan kompi perdagangan takdir surga, dia melihat Yang Xiao berlari dengan tergesa-gesa. Tuan Muda, tidak baik, tidak tahu dari mana lelaki tua dan juga pemuda ini berasal. Mengatakan mereka ingin menantang para jenius muda tanah suci kitab Pei Kun naik dan dirobohkan oleh pemuda itu dengan satu pukulan tongkat. Saat ini, Nalan Hong sedang dalam panasnya pertarungan dengannya, dan sepertinya dia akan segera kalah, kata Yang Xiao. Ye Yuan tercengang, tapi kemudian dia bertanya, lalu mengapa kamu baik-baik saja? Yang Xiao berkata dengan senyum mengejek, pemuda itu terlalu tangguh. Aku tahu aku bukan tandingan pada pandangan pertama, tunggu. Tidak, saya memiliki misi yang lebih penting, yaitu datang dan memberitahu Anda. Ye Yuan berkata tanpa daya, kamu orang ini, benar-benar tidak tahu malu, ayo, pimpin jalan. Saat Ye Yuan bergegas ke sana,
Sekelompok besar orang sudah mengepung alun-alun, para tetua aula suci dan 10 tetua besar sebenarnya semuanya hadir. Chen Qin melihat Ye Yuan tiba dan berkata dengan suara serius, "Pemuda ini memiliki kekuatan yang luar biasa, pemuda itu benar-benar bisa mengatasi Nalan Hong. Juga, orang tua itu, kekuatannya tak terduga. Aku tidak bisa memperkirakan sama sekali." Ye Yuan bahkan tidak melihat dan berkata, "Tidak perlu menebak, orang tua itu pasti ranah dao mendalam tanpa keraguan. Selain itu, ranahnya tidak rendah. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin Black Queen bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya? Jika kekuatan lelaki tua itu tidak kuat, Black Queen seharusnya sudah lama keluar pada saat ini. Saat ini, Black Queen bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Sangat jelas, dia sudah merasakan kekuatan lelaki tua ini." Ye Yuan melihat ke arah pemuda dan Nalan Hong yang terjerat dalam pertempuran. Ekspresinya tidak bisa menahan perubahan. Tepat pada saat itu, pemuda itu menyerang Nalan Hong dengan pukulan tongkat, langsung memukulnya dari udara. Sangat kuat, usia pemuda ini paling banyak sama dengan tuan muda, tetapi kekuatannya mengalahkan Nalan Hong. Teknik tongkatnya mungkin sudah mencapai tahap keempat dari niat sejati tertinggi, kan? Bakat yang sangat menakutkan, dia sepertinya sama sekali tidak kalah dengan tuan muda. Dari mana orang aneh seperti ini muncul? Kekuatan pemuda membuat semua orang menarik napas dingin. Eksistensi seperti Nalan Hong benar-benar bisa ditekan. Pemuda itu menyingkirkan tongkat itu dan berkata dengan nada menghina, "Kamu benar-benar tidak bisa menerima pukulan. Aku bahkan belum mengerahkan kekuatan penuhku dan Anda sudah dipukuli. Para jenius muda dari wilayah Valian Putih ini benar-benar sampah. Hei, Kakek Sun, ini yang terakhir kan? Bisakah kita berpindah tempat atau tidak? Masih ada waktu setengah tahun. Berkelahi dengan lawan seperti ini benar-benar membosankan." Huhu, teknik tongkat Tuan Muda Tong telah meningkat lebih jauh. Jika guru tahu bahwa peningkatan Tuan Muda begitu cepat, dia pasti akan sangat senang, kata Kakek Sun sambil tersenyum ramah. Guru, dia jelas-jelas merendahkan diriku, terus bersikeras membuatku datang ke tempat yang begitu terpencil, mencari berbagai ahli bela diri jenius untuk berlatih. Tempat buruk seperti wilayah putih perkasa. Apa ada ahli-ahli hebat di sana? Saya pikir mereka lebih seperti sekelompok orang tolol, baru saja aku masih bisa menang sedikit. Kamu lihat pada saat kami berjumpa dengan tuan muda apapun sebelumnya, semuanya ditumbangkan olehku dengan satu pukulan tongkat, benar-benar tak berguna, kata pemuda itu dengan penuh angkuh. Kedua orang itu mengobrol seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir, sama sekali tidak menghormati semua orang. Han Feng, Zhang Tianyi, para jenius muda ini, masing-masing dan setiap wajah mereka mengungkapkan ekspresi keengganan yang ekstrim untuk tunduk, berani merasa marah, tetapi tidak berani berbicara. Tuan muda Tong ini terlalu kuat, bahkan Nalan Hong pun kalah, mereka sama sekali bukan tandingannya. Selanjutnya, kata-kata Tuan muda Tong membuat mereka semua sangat ketakutan. Mendengar arti kata-kata ini, mereka telah menantang banyak ahli bela diri Tanah Suci berturut-turut, dan para tuan muda dari Tanah Suci itu sebenarnya semuanya dikalahkan di tangannya. Sepanjang jalan, berapa banyak tuan muda yang jatuh di bawah tongkatnya. Pemuda itu tiba-tiba menyapu ke arah kerumunan dan bertanya lagi, apakah masih ada orang yang lebih kuat? Tuan kecil ini menjadi agak bersemangat karena berkelahi, tangan saya sedikit gatal. Oh, benar, tuan mudamu sepertinya belum keluar. Di mana dia? Wajah semua orang berubah, tetapi tidak ada yang berbicara. Jelas, mereka tidak mau mengungkapkan keberadaan Ye Yuan. Tepat pada saat ini, Ye Yuan perlahan tiba di depan pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, aku akan melakukannya. Pemuda itu melirik Ye Yuan dan berkata dengan nada menghina, Rana tanpa batas, apakah Anda di sini untuk melawak? Saat tuan kecil ini menyerang dengan pukulan tongkat, nyawa kecilmu akan hilang. Aku tuan muda, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Anda, tuan muda? Pemuda itu akhirnya menatap mata Ye Yuan dan menemukan bahwa Ye Yuan kurang lebih seusianya. Pemuda itu melirik sekilas ke ekspresi wajah semua orang dan tahu bahwa Ye Yuan tidak berbohong. Dia benar-benar tuan muda Tanah Suci Crimson Afterglow. Alam tanpa batas menjadi tuan muda. Apakah Anda bercanda? Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk melihat Ye Yuan lagi dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, bahkan alam tanpa batas bisa menjadi tuan muda, Tanah Sucimu sangat menarik. Namun, saya tidak akan menarik pukulan apapun, jika saya menggunakan terlalu banyak kekuatan. Hehe. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu menahan diri. Biarkan aku melihat baik-baik kekuatan seni tongkat langit dan bumi. There
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a